Setelah tiba di Jiangcheng, saya naik taksi, dan tiba di sebuah gedung perkantoran. Studio yang sudah lama tak terpakai itu ada di lantai 6. Saya membuka pintu dan masuk. Jendelanya tertutup rapat. Ruangan itu penuh dengan botol bir. Kaleng bir berserakan di mana-mana. Ini mirip dengan pemandangan saat aku baru saja tiba. Chen Feng duduk terkulai di sofa, memegang sebotol bir dan meneguknya habis. Pertama-tama, aku membuka jendela dengan sekali tarikan, agar udara segar dari luar bisa masuk. Dusti bermain 9 kotak. Mataku lesu dan kabur. Tapi sahabatku datang. Hanya kamu yang tidak akan meninggalkanku. Aku mencari kursi dan duduk. Ayo bicara. Betapa beratnya pukulan ini. Sampai orang seoptimismu pun jadi terpuruk. Chen Feng terdiam sejenak, meneguk habis bir dalam kaleng. Dengan wajah sedih, dia berkata, aku benar-benar tidak mengerti. Aku begitu baik padanya. Mengapa dia mengkhianatiku? Chen Feng berkata sambil menggertakkan gigi. Dia mengambil sebotol bir lagi. Aku benar-benar tidak menyangka pasangan jalang ini. Pak Gu, apakah Anda sudah menebaknya sejak awal? Aku juga mengambil sebotol bir dari meja direktur. Sambil tertawa sinis dan berkata, dulu aku hanya curiga. Ini masalah perasaan pribadimu. Aku tidak boleh ikut campur. Wajah Chen Feng tampak kaku. Setelah beberapa saat, dia baru tersenyum kecut. Mereka sudah lama bekerja sama dari dalam dan luar untuk menguasai studio. Desainku hilang. Uangku juga hilang. Bahkan pacarku pun sudah tidak ada lagi. Aku menghela napas dalam hati. Aku hanya bisa diam-diam menemaninya. Chen Feng meneguk 2 teguk lagi. Tiba-tiba dia menoleh dan berkata, aku belum bertanya padamu. Ada apa sebenarnya? Aku tersenyum kecut pasrah. Ceritanya panjang nih. 2 tahun lalu aku juga orang yang menyebalkan. Itu sudah berlalu. Kita adalah rekan kerja. Orang-orang yang terbuang. Chen Feng mengangguk. Dia tidak bertanya lebih lanjut. Lalu meneguk sebotol bir. Tiba-tiba, dengan suara mendengung, Gutua mulai menangis. Ini adalah hubungan asmara pertamaku. Kami sudah pacaran hampir 1,5 tahun. Aku benar-benar menyukainya. Jika suatu hari Xia Xiao meninggalkanmu, apakah kamu tidak sedih? Aku mengerutkan kening dan merenung sejenak. Aku menjawab dengan ragu-ragu. Sebenarnya aku cukup ingin kembali menjadi lajang. Setidaknya tanpa beban. Tidak perlu memikirkan banyak hal. Chen Feng melihat aku mengerutkan kening dan ragu-ragu. Tiba-tiba memukul bahuku. Lao Gu, apa kamu tahu apa itu cinta? Tiba-tiba aku merasa bingung. Apakah aku benar-benar mencintai Xia Yao? Wah, bukankah ini pria pelaku KDRT yang terkenal di internet itu? Kamu berteman dengan orang seperti itu. Tiba-tiba terdengar suara dari pintu masuk studio. Ruan Qin dan seorang pria masuk. Orang itu adalah Wang Jun. Urusan aku berteman bukan urusanmu. Kalian masih berani datang ke sini. Apa kalian juga mau mengambil alih studio kosong ini? Chen Feng berdiri dan berteriak marah. Chen Feng, jangan begini. Kami juga hanya ingin yang terbaik untukmu. Qinggan berkata dengan nada yang berubah-ubah. Kami datang kali ini bukan untuk bertengkar denganmu. Melihatmu menyerah begitu saja membuat kami sedih. Lebih baik kamu bergabung dengan studio kami. Dengan kemampuanmu, masa depanmu pasti akan lebih baik. Wang Jun juga ikut menyetujui. Benar, Dao. Apakah kita masih bisa berteman? Aku mendengar ini dan tak bisa menahan tawa. Kedua orang ini benar-benar bersekongkol. Chen Feng benar-benar marah setelah mendengarnya. Dia langsung menyerbu ke depan untuk berkelahi. Tapi aku menghentikannya. Wang Jun menyindir seorang pria yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Seorang pria yang istrinya selingkuh. Kalian berdua tinggal membusuk di sini saja. Aku berjalan ke depan Wang Jun dan tersenyum. Kamu berhasil membuatku marah. Aku juga sedikit mengerti soal anime. Dalam waktu 1 tahun, aku akan membuatmu kembali memohon padaku. Wang Jun tertawa terbahak-bahak. Apa kamu mengancamku? Hanya tahu sedikit saja tidak cukup. Bidang yang berbeda itu seperti gunung yang memisahkan. Tahu? Setelah berkata begitu, Wang Jun pergi bersama Ruan Qin. Di belakang mereka terdengar teriakan. 30 tahun nasib berbalik. 30 tahun nasib berbalik. Jangan meremehkan anak muda yang miskin. Chen Feng membantah. Aku tidak miskin. Aku anak orang kaya. Aku menggaruk-garuk kepala. Benar-benar kehabisan kata-kata. Bakat Chen Feng dalam membuat anime memang sangat tinggi. Pada saat itu juga, saya memutuskan untuk membuat anime. Setelah menemani Chen Feng ke hotel, aku naik taksi pulang dan mulai menulis naskah anime. Keesokan paginya, aku mengajak Chen Feng sarapan di lantai bawah hotel. Chen Feng bertanya dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Kemarin malam kamu ngapain? Aku menyerahkan sebuah buku bertema anime kepadanya. Dengan wajah serius, aku berkata, ini hanya garis besar kasar dan gambaran karakter. Nanti kalau aku punya waktu, aku akan menyusun detailnya secara perlahan. Chen Feng tersenyum sambil mengernyitkan bibir. Dia tidak percaya aku bisa menulis naskah yang bagus dalam 1 malam. Tapi di dalam hati, dia tetap terharu. Dia membuka buku catatan itu dan membacanya dengan serius. Di halaman pertama tertulis sebuah nama besar. Di bawah 1 orang. Setelah membalik beberapa halaman, Chen Feng langsung tertarik. Di dalamnya diceritakan sebuah peristiwa tentang seorang pria. Alur ceritanya berkembang secara bertahap. Hanya dengan membaca naskahnya saja sudah sangat menarik. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Suaranya sedikit gemetar. Pak Gu, ini benar-benar ditulis olehmu. Aku mengangguk dengan tenang. Kamu harus mengerjakannya dengan baik. Jangan mengecewakan naskahku. Mata Chen Song langsung bersinar. Seluruh tubuhnya seolah-olah hidup kembali. Sebenarnya setiap orang pasti mengalaminya. Asalkan ada orang di sekitar yang bisa sedikit membantu. Segera bisa bangkit. Sore harinya aku kembali ke Shanghai. Besok, Xia Xiao akan mengikuti kompetisi di Kuil Bajen. Dia sibuk berlatih lagu baru selama 2 hari ini. Gosip negatif di internet masih ramai. Akun Fei Niao dibanjiri hujatan. Namun, para netizen segera menyadari. Xia Xiao mengunggah foto kucing keren yang beruntung bertemu jodohnya. Semoga bisa bergandengan tangan seumur hidup. Dan secara khusus menandai Fei Niao. Netizen langsung heboh. Korban berharap bisa bersama pelaku seumur hidup.
Ini benar-benar mengejutkan. Komentar pun berdatangan membanjiri. Semua orang curiga. Apakah Gu Cheng yang mengendalikan Xia Xiao? Saat itu, aku dan Kak Yun tiba di gedung Yinhai. Begitu sampai di lantai 11, kami kebetulan bertemu Cheng Di. Cheng Di adalah salah satu penggemar pertama Fei Niao. Dia sangat menyukai lagu, seumur hidup bersamamu. Kalian datang untuk mencari Xia Xiao, kan? Dia ada di studio rekaman kedua di sebelah kiri. Aku melirik gadis kecil itu dengan rasa penasaran. Dia adalah kandidat terkuat untuk memenangkan kompetisi lagu baru. Terima kasih, setelah kamu selesai bicara, aku dan Kak Yun melanjutkan perjalanan. Bisakah kamu menandatangani ini untukku? Saya penggemar Anda. Suara Cheng Di jadi tergagap. Seperti gadis kecil yang bertemu idola. Aku sedikit berbeda. Sekarang aku sendiri jadi bahan olok-olok. Jarang ada yang mau ngobrol sama aku. Oke, nggak ngangka aku masih punya penggemar. Dan dia adalah penyanyi terkenal. Cheng Di mendengar apa yang aku katakan. Wajahnya sedikit memerah. Dia menjulurkan lidahnya dengan sedikit lucu. Setelah menandatangani kontrak, aku dan Kak Yun pergi ke ruang rekaman. Xia Xiao melihatku dan berlari keluar dengan gembira. Dan memelukku erat. Kak Yun langsung terkejut melihatnya. Dia sudah lama tidak melihat Xia Xiao. Senang seperti ini. Keesokan harinya, babak kedua kompetisi, New Song Festival, pun tiba sesuai jadwal. Pukul 8 malam, siaran langsung serentak di berbagai platform. Ratusan komentar memenuhi layar. Sutradara Ren Chao tersenyum lebar. Terlepas dari apakah Xia Xiao populer atau tidak, yang penting bisa meningkatkan popularitas acara lagu baru. Gedung olahraga Magic City sudah dipenuhi orang. Pembawa acara Chen Suer mengenakan pakaian pesta, dan perlahan naik ke atas panggung. Pertama-tama, ia memperkenalkan 8 peserta dan aturan lomba. Kemudian keempat mentor tampil dengan megah, diiringi sorak-sorai penonton. Pertandingan pertama adalah Di dan penyanyi lain dari Tianmei Entertainment. Suara Cheng Di sangat merdu, dan kemampuannya bernyanyi juga sangat kuat, dan akhirnya meraih kemenangan. Pertandingan kedua adalah Xia Xiao melawan Shao Fei Bai. Shao Fei Bai juga merupakan favorit utama untuk meraih gelar juara. Xia Xiao tetap tampil lebih dulu. Dia berdiri tegak di atas panggung, seolah-olah seperti seorang gadis muda. Xia Xiao langsung menemukan tempat dudukku. Begitu melihatku, hatinya langsung tenang. Saat itu, ada penonton di bawah panggung yang berteriak memanggil Xia Xiao. Apakah kamu benar-benar menyukai Gu Cheng? Apakah dia memaksamu? Xia Xiao menggenggam mikrofon dengan erat, mau menjawab dengan senyuman bahwa dia menyukainya. Saya sangat menyukai Gu Cheng. Dia sangat baik. Penonton langsung terdiam seketika. Berbicara bisa berbohong. Tetapi senyuman dan kebahagiaan di mata tidak bisa disembunyikan. Saat itu, alunan musik mulai terdengar perlahan. Informasi lagu muncul di layar besar. Dinyanyikan oleh Xia Xiao. Lirik dan musik oleh Gu Cheng. Penonton tanpa sadar larut dalam alunan musik, menikmati alunan musik secara perlahan. Xia Xiao pun mengangkat mikrofon. Matanya tetap tertuju padaku. Lagu ini memang ingin dia nyanyikan untuk Gu Cheng. Seiring dengan berjalannya intro, suara Xia Xiao terdengar lembut. Penonton di lokasi dan di ruang siaran langsung benar-benar terkejut. Ini kan pengakuan cinta yang terang-terangan, kan? Bukankah katanya dia korban KDRT? Kenapa malah pamer mesra? Saat ini Gao Cheng dan Subin juga sedang menonton siaran langsung. Wajah mereka pucat, seolah-olah mereka baru saja memakan tikus mati. Liu Qian melihat pemandangan ini dan hatinya langsung hancur. Dunia ini sudah begitu kacau hingga dia tak bisa memahaminya. Di atas dan di bawah panggung, penampilan Xiao masih berlanjut. Para netizen serempak merasa muak. Ternyata kita semua adalah pembuat gosip. Benar-benar takjub. Tidak akan mendukung lagi. Sutradara di belakang layar, si Ren Chao, melihat data siaran langsung. Sangat senang. Rekor terpecahkan lagi. Dan lagu ini juga merupakan lagu klasik. Xia Xiao jelas merupakan kuda hitam terbesar tahun ini. Saat ini, kolom komentar di siaran langsung benar-benar ramai. Kita salah. Kami kira hari ini akan jadi sesi hujatan. Ternyata malah jadi momen romantis yang bikin kita terpesona. Tapi lagu ini benar-benar enak didengar. Benci pria yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Tapi suka lagu ini. Kemarahan para netizen perlahan mereda. Semua tenggelam dalam lagu ini. Lagu berakhir. Wajah Shao Fei Bai di belakang panggung pucat pasi. Dia sama sekali tidak punya keberanian saat ini. Kualitas lagunya kurang bagus. Dan penampilan Xia Xiao hari ini benar-benar menghangatkan hati. Penonton di tempat memberikan tepuk tangan yang sangat meriah. Xia Xiao membungkuk lalu berjalan menuju panggung. Shao Fei Bai menenangkan diri dan mulai tampil. Lagu yang dinyanyikannya juga sangat indah. Dan mendapat tepuk tangan meriah dari penonton. Akhirnya, Xia Xiao lolos ke babak 4 besar dengan skor 3-2.
Cao Feibai sudah menduga hasil ini. Setelah babak kedua berakhir, Xia Xiao dan Cheng Di, Miao Anyun dan Wang Chen lolos ke 4 besar nasional. Di antaranya, selain 2 kuda hitam Xia Xiao dan Wang Chen, 2 lainnya adalah favorit juara sebelumnya. Setelah acara lagu baru berakhir, sebuah topik dengan cepat menduduki puncak daftar tren. Penebusan diri dari Yi Gucheng. Berkat keberanian yang diberikan oleh Xia Xiao, para netizen pun akhirnya percaya. Mereka saling mencintai. Tapi kebanyakan orang hanya suka mendengarkan lagunya. Tidak bisa menerima karakter pria yang melakukan KDRT. Selanjutnya, hubungan saya dan Xia Xiao semakin mesra. Kami pergi bersama ke jalanan yang penuh dengan kedai makanan. Pergi ke taman hiburan untuk naik wahana terjun bebas. Rasanya seperti kembali ke masa-masa saat kami pertama kali jatuh cinta. Setelah kembali ke Jiangcheng, aku begadang berhari-hari. Akhirnya berhasil menyelesaikan musim pertama, One Man Below. Chen Feng sangat senang setelah melihatnya. Studio animasi mulai beroperasi kembali. Mereka juga memberikan saya 30% saham. Tak lama kemudian, babak semifinal episode ketiga New Song Contest tiba. Di babak ini, Xia Xiao ternyata berhadapan dengan Cheng Di. Meskipun mereka berasal dari perusahaan yang sama, tetapi yang menentukan tetaplah kemampuan. Cheng Di membawakan sebuah lagu orisinal yang manis. Setelah selesai bernyanyi, penonton di tempat itu bersorak dengan antusias. Setelah Xiao naik ke panggung, aura kuatnya langsung terasa. Kali ini aku menuliskan sebuah lagu berjudul Penderitaan untuknya. Saat musik mulai mengalun, suasana di tempat itu perlahan menjadi hening. Xia Xiao mengambil mikrofon dan mulai bernyanyi. Nada awal lagu ini agak rendah. Para netizen merasa cemas untuk Xia Xiao. Cheng Di kali ini benar-benar mengeluarkan senjata pamungkas. Lagu sekelas ini tidak mungkin bisa dikalahkan. Sutradara mengerutkan kening. Lagu ini agak terlalu datar. Tidak cocok untuk panggung kompetisi. Di atas panggung, Xiao masih bernyanyi dengan penuh perasaan. Lagu itu pun perlahan mencapai klimaks. Penonton di lokasi dan netizen di ruang siaran langsung tercengang. Lagu ini benar-benar indah. Setelah mendengarnya, rasanya sangat memuaskan. Dan nada tinggi Xia Xiao juga terdengar sangat nyaman. Lagu selesai. Keempat mentor di panggung berdiri dan bertepuk tangan. Baik dari segi kualitas lagu atau penampilannya, semuanya sempurna. Banyak penonton yang terharu di lokasi. Sudah meneteskan air mata. Komentar di siaran langsung juga sudah meledak. Lagu ini benar-benar indah. Aku sangat suka lagu ini. Meskipun aku tidak suka Gucheng, aku benar-benar jadi penggemar berat Fei Niao. Aku sangat ingin mendengar bagaimana jika dinyanyikan oleh pria. Akhirnya, Xia Xiao berhasil mendapatkan peran dengan keunggulan 4-1. Babak kedua, Miao Anyun melawan Wang Chen. Keduanya tampil sangat bagus. Akhirnya, Miao Anyun menang tipis dengan skor 3-2. Setelah episode ketiga berakhir, antusiasme terhadap acara lagu baru mencapai puncaknya. Karena episode keempat adalah babak final, peserta dapat mengundang bintang tamu untuk berduet. Miao Anyun berhasil mengundang Bapak Musik, Wu Fan. Sedangkan Xia Xiao langsung mengundang saya. Jadi, final kali ini sangat istimewa. Juga sang legenda musik Wu Fan, serta pertarungan antara jenius pencipta lagu Gucheng. Apakah raja baru akan naik tahta, atau sang raja lama yang akan melanjutkan legenda? Entry ini langsung menduduki peringkat pertama di daftar tren. Para penggemar kedua belah pihak juga saling berdebat sengit di internet. Suasana sangat memanas. Progres produksi anime yang sudah lama tertunda ini sangat cepat. Dia mengirimkan beberapa sketsa adegan kepada saya. Saya melihat kualitasnya sangat tinggi. Nanti saat ditayangkan, pasti akan langsung viral. Akhirnya final New Song Contest tiba. Venue kali ini mampu menampung 100.000 penonton. Sama seperti konser bintang-bintang besar. Keempat mentor pun sangat menantikannya. Pertarungan ini pasti akan sangat seru. Jumlah penonton siaran langsung melonjak hingga 60 juta. Sutradara Ren Zhao pun tercengang. Rekor terus terpecahkan berulang kali. Pembawa acara Chen Suer berjalan perlahan ke atas panggung. Selamat datang di lokasi final kontes lagu baru. Saya adalah pembawa acara Chen Suer. Setelah sesi interaksi yang menarik dari pembawa acara, lomba pun resmi dimulai seiring dengan alunan musik. Sebuah sorotan lampu tiba-tiba menerangi Miao Anyun dan Wu Fan. Raut wajah mereka tampak sedikit sedih. Saat penonton masih bingung, informasi lagu muncul di layar besar. Dinyanyikan oleh Miao Anyun dan Wu Fan. Lirik dan musik oleh Wu Fan. Ternyata ini adalah lagu yang menggambarkan penderita kanker. Kesedihan itu tergambar dengan sangat jelas dalam liriknya. Lagu tiba-tiba terhenti. Suara musik tiba-tiba berubah menjadi rendah dan menakutkan. Hal ini tepat menggambarkan bahwa pasien saat ini telah mengalami gangguan mental. Harus diakui, Wu Fan memang punya bakat.
Hanya saja saat lagu dinyanyikan hingga akhir, Miao Anyi mendengus-dengus seolah sedang melakukan ritual. Banyak penonton mengerutkan kening karena tidak begitu mengerti. Sutradara Yuan Chao juga tampak bingung. Namun untungnya, rating tidak turun. Lagu berakhir. Miao Anyun dan Wu Fan perlahan turun dari panggung. Kontroversi di internet sangat besar. Ada yang mengatakan bagian akhir lagu ini merupakan kegagalan. Ada yang mengatakan itulah puncaknya. Kompetisi masih berlanjut. Lampu di panggung sudah benar-benar padam. Menyambut sorotan lampu, Xia Xiao dan aku perlahan naik ke atas panggung. Suara musik mulai terdengar. Informasi lagu, Bugai, muncul di layar besar. Dinyanyikan oleh Xia Xiao, lirik dan musik oleh Gu Cheng. Lagi-lagi lagu orisinal. Tapi kalau lihat liriknya, sepertinya biasa saja. Tepat saat penonton merasa bingung, suaraku terdengar lebih dulu. Hanya 4 baris lirik yang sederhana, dengan nuansa kesedihan yang samar. Sangat enak didengar. Lalu suara Xia Xiao pun terdengar. Suara Xia Xiao penuh dengan nuansa. Mungkin karena aku berada di atas panggung. Jadi dia menyanyikannya dengan sangat penuh perasaan. Banyak penggemar pasangan ini sudah benar-benar terharu. Keduanya akhirnya tampil bersama di atas panggung. Suaranya terlalu indah. Jumlah penonton di siaran langsung terus bertambah. Sutradara Ren Chao tersenyum lebar. Benar saja. Xia Xiao dan Gu Cheng memang jaminan rating. Lagu ini perlahan mencapai klimaks. Xia Xiao dan aku berhadapan dan mulai bernyanyi berduet dengan penuh perasaan. Penonton benar-benar terpesona. Mereka belum pernah mendengar duet seindah ini. Keempat mentor pun tampak iri. Ternyata lagu bisa ditulis seperti ini. Sungguh ingin menyanyikan lagu yang ditulis oleh Fei Niao. Lokasi kompetisi seketika berubah menjadi konser. 100.000 orang mengayunkan tongkat cahaya dengan lembut. Seperti langit berbintang yang gemerlap. Komentar-komentar di layar saat ini benar-benar meledak. Lagu ini benar-benar indah. Aku mau unduh dan putar berulang-ulang. Telingaku hampir hamil. Karya unggulan dari Fei Niao untuk menghibur di musim panas. Pasangan ini terlalu serasi. Jumlah penonton di siaran langsung mencapai 100 juta. Sutradara Ren Chao tidak bisa diam lagi. Ini sudah memecahkan rekor penonton di industri ini. Sungguh luar biasa. Lagu berakhir. Penonton di bawah panggung benar-benar bersorak. Sorak-sorai dan tepuk tangan menggema. Seolah-olah akan mengguncang seluruh gedung. Seluruh penonton berteriak memanggil nama Xia Xiao dan Gu Cheng. Sorakan itu berlangsung selama 10 menit. Baru setelah itu pembawa acara naik ke panggung. Ini benar-benar luar biasa. Keempat mentor benar-benar terpesona. Mereka pun berbondong-bondong memberikan suara untuk Xia Xiao. Ini sudah melampaui pertimbangan etika dan sopan santun. Akhirnya Xia Xiao menjadi juara umum dengan skor 5-0. Wu Fan melihat hasil ini di belakang panggung. Wajahnya menunjukkan ketidakpuasan. Dia langsung membagikan status di cool chat. Lagu saya itu berkelas. Orang biasa tidak akan mengerti. Postingan ini segera menjadi trending. Dan memicu pertentangan sengit antara penggemar kedua belah pihak. Miao Anyun justru mengakui kekalahannya dengan lapang dada. Lagu tadi benar-benar mengguncangnya. Pesta ini membuat semua orang terpesona. Sutradara Yuan Chao menghela napas. Sambil menyeka air mata di sudut matanya, Jiang San berkata, generasi baru yang berbakat telah muncul. Generasi baru menggantikan yang lama. Seiring berakhirnya acara lagu baru, berita kemenangan Xia Xiao mendominasi tren pencarian. Yin Hai Entertainment mengadakan rapat mendadak, meningkatkan alokasi sumber daya untuk Xia Xiao. Pukul 11 malam. Saya baru saja bersiap untuk tidur di hotel. Tiba-tiba pintu kamar diketuk. Siapa ya yang datang semalam ini? Saya sendiri tidak punya banyak teman di Shanghai. Pintu dibuka. Ternyata itu Xia Xiao. Xia Xiao berdiri di ambang pintu dengan pipi sedikit memerah. Aku bertanya dengan wajah heran. Bukankah kamu sedang tidur di apartemen artis Hong Xiaonan? Wajah Xia Xiao memerah. Dengan malu-malu dia berkata, Xiaonan Nan sudah tidur. Aku ingin tidur bersamamu malam ini. Setelah berkata begitu, dia menambahkan dengan lembut. Aku sudah siap. Aku tersenyum pasrah. Benar saja, kalau wanita sudah tergoda, pria tidak ada urusannya.
Aku memeluk pinggang ramping Xia Xiao dan masuk ke dalam kamar. Lagi-lagi semalam tak bisa tidur. Setelah acara lagu baru kali ini berakhir, seluruh industri hiburan memusatkan perhatian pada diriku. Semua perusahaan hiburan besar sedang mengadakan rapat darurat. Industri hiburan Prancis. Sejak keempat Raja Pop perlahan-lahan pensiun, tidak ada lagi yang memiliki popularitas sebesar itu. Saya adalah yang pertama. Tapi yang lucu adalah, saya selalu berada di pinggiran dunia hiburan. Ruang rapat Binhai Entertainment. Sekelompok petinggi sedang menatap layar besar dengan penuh perhatian. Yang ditayangkan di sana adalah liputan ulang acara lagu baru. Yang Xian masih samar-samar mengingat beberapa waktu lalu. Ia datang sendirian ke kota sihir. Dan meminta kontrak kelas atas yang tampaknya mustahil. Saat itu dia hanya merasa aku punya bakat. Tapi tak disangka, hanya dalam waktu 2 bulan, dunia musik Mandarin sudah dikuasai olehku. Semua lagu yang sedang viral belakangan ini adalah milikku. Di ruang rapat, perasaan Yang Lin juga sangat campur aduk. Dia menundukkan kepala sambil tersenyum getir. Dia tidak tahu apa yang terjadi padanya. Saat ini, Shengxi Entertainment. Semua petinggi berkumpul di ruang rapat. Yang duduk di kursi terdepan adalah ketua dewan direksi, Tian Xinqi. Dia menggeser kacamata berbingkai emas di hidungnya. Sambil tersenyum berkata, apakah ini yang disebut seru? Proses kemunculannya. Mengaduk-aduk dunia musik yang stagnan. Lagi pula, aku tidak terlalu fokus pada musik. Film dan televisi adalah inti bisnis perusahaan kita. Para eksekutif lain di ruangan itu mendengar hal ini. Semuanya tertawa terbahak-bahak. Seorang direktur yang duduk di sebelah kiri kolam Sweetheart segera menyanjung. Tentu saja, ketua Dewan Tian memang jago. Mohon hadirkan raja tanpa kekhawatiran. Agar semua orang melihat kemampuan Gu Cheng. Tian Xinxi mengedipkan mata cerdasnya. Dia meliriknya dengan penuh pujian. Yang paling menderita saat ini adalah Tian Mei Entertainment. Di ajang lagu baru kali ini, seluruh kontestan dari perusahaan mereka tersingkir. Suasana di ruang rapat pun terasa suram. Ketua Dewan Direksi Liu Gao pun tampak muram. Siapa yang bisa menjelaskan situasi Liu Qian? Dari mana si Gu Cheng muncul? Seorang wanita yang sudah menikah dan pensiun dari dunia hiburan selama 2 tahun. Dia sendirian yang berhasil mengangkatnya. Para petinggi itu menundukkan kepala tanpa bersuara. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Liu Gao langsung marah besar. Mereka sudah terlalu lama hidup dalam kenyamanan. Mereka sama sekali tidak punya kesadaran akan bahaya. Segera selidiki masalah ini sampai tuntas. Jika masalah ini tidak diklarifikasi, tidak ada yang akan selamat. Perusahaan hiburan kecil dan menengah lainnya juga mulai bertindak pada saat ini. Beberapa di antaranya memilih untuk menjalin hubungan baik dengan saya, menunjukkan niat baik mereka. Ada pula yang memilih, sebelum aku benar-benar bangkit, memadamkan semangatku. Untuk sesaat, seluruh dunia hiburan dipenuhi dengan arus bawah. Sedangkan aku sudah kembali ke Jiangcheng bersama Xiao Nannan. Keesokan paginya, aku membawa Xiao Nannan ke taman kanak-kanak untuk hari pertama sekolah. Di bawah sinar matahari pagi, pintu masuk taman kanak-kanak sangat ramai. Di mana-mana terlihat orang tua yang mengantar anak-anaknya ke sekolah. Di dalam taman, bendera-bendera berwarna-warni berkibar di mana-mana. Suasana yang penuh kegembiraan. Hal ini membuatku sedikit terpesona. Sudah 2 bulan sejak aku datang ke sini. Sepertinya aku sudah benar-benar berbaur di sini. Dan juga berperan sebagai seorang ayah. Xiao Nannan memandang dengan penasaran anak-anak yang menangis dan merengek. Dia merasa anak-anak kecil ini sama sekali tidak patuh. Karena ayah bilang ke taman kanak-kanak itu tidak. Anak yang menangislah yang baik. Saya membawa Xiao Nannan ke kelas 3. Banyak orang tua yang menyapa saya dengan ramah. Anak-anak pun mulai akrab. Seorang anak laki-laki yang gemuk berkata kepada Xiao Nannan, aku pernah melihat ayahmu. Dia keluar dari ponsel, kan? Mendengar itu, Nannan tampak bangga. Iya, benar. Ayahku hebat sekali. Anak laki-laki gemuk itu mengerucutkan bibirnya setelah mendengarnya. Dia menoleh dengan tidak puas dan melirik ayahnya. Dengan nada kesal, dia berkata, ayahku juga hebat. Dia bisa makan seekor babi. Kedua anak kecil itu pun berdebat tentang topik ini. Perhatian orang tua lainnya pun tertuju pada mereka. Sampai anak gemuk itu berteriak, ayahku bisa makan kotoran. Wajah tersenyum ayah anak itu tiba-tiba menjadi kaku. Hatiku pun berdebar-debar. Takut kalau Xiao Nannan akan mengucapkan sesuatu yang lebih mengejutkan. Untungnya, Xiao Nannan tidak melakukannya. Dia memiringkan kepalanya sambil berpikir sejenak. Dengan nada sedikit kecewa, dia berkata, kalau begitu, ayahmu hebat sekali. Ayah tidak bisa. Xiao Nannan sangat patuh di sekolah. Setelah aku selesai bekerja, aku akan pulang. Lalu mulai kembali mengerjakan animasi, One Man Blow. Beberapa hari ini saya menerima banyak pesan permintaan lagu dari berbagai perusahaan. Di antaranya ada Tian Mei Entertainment. Penawaran harga yang mereka berikan sangat menggiurkan. Tapi saya tidak menanggapinya. Album baru Xia Xiao akan segera dirilis. Aku tidak punya waktu untuk menulis lagu untuk orang lain. Terlepas dari betapa hebohnya dunia hiburan saat ini, hidupku tetap tenang. Seminggu kemudian, akhirnya saya menyelesaikan penulisan musim pertama, One Man Blow. Setelah mengantar Dandan ke sekolah pagi ini, saya pun datang ke studio yang sudah lama tak terpakai. Masih gedung perkantoran yang sama. Namun, dibandingkan dengan sebelumnya, meja-meja di studio sekarang tertata rapi. Lebih dari 20 staf sedang sibuk bekerja di tempat masing-masing. Chen Feng berkata sambil tersenyum. Bagaimana kabarmu, kawan? Masih oke, kan? Aku menoleh, menatap Chen Feng dengan tatapan tajam, lalu menjawab, kamu sudah menghabiskan semua tabunganmu. Chen Feng menggaruk-garuk kepalanya, menarikku menuju ruang kerja. Sambil berjalan, dia berbisik, menghabiskan seluruh tabungan itu mustahil. Semua yang kamu lihat ini hanyalah penampilan luar. Sebenarnya, begitu animasi mulai diproduksi, uang yang saya miliki mungkin tidak akan cukup. Aku mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. Gila, berapa banyak uang yang sebenarnya kamu siapkan? Chen Feng mengacungkan 5 jari dan berkata, 5 juta.
Aku kira aku salah dengar. Apakah membuat anime murahan butuh uang sebanyak itu? Setelah sampai di kantor, Chen Feng menjelaskan dengan teliti kepada Gu. Anda tidak memahami industri animasi. Bisnis ini sangat menghabiskan uang. Bahkan untuk anime biasa, biayanya sekitar 10 juta. Pembuatan sebuah anime tidaklah mudah. Pada tahap awal, diperlukan perencanaan naskah, desain seni, desain latar, desain karakter, dan sebagainya. Setiap tahapnya berjalan lancar. Harus dilakukan secara perlahan. Saya akan memotong ceramah panjang lebar yang tersimpan. Begitu mendengar angka 10 juta, kepalaku sudah mulai berdenyut-denyut. Saya tahu membuat anime itu mahal, tapi nggak ngangka bakal segitu borosnya. Orang gila, jelaskan dengan lebih sederhana. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Chen Feng menggaruk-garuk kepalanya. Dia menatapku dengan wajah malu dan berkata, sebenarnya ada solusinya. Tapi kamu harus repot lagi. Skenario pertama tidak perlu mengeluarkan uang. Karya orisinal sepenuhnya ada di tangan kita sendiri. Kedua, saat mempromosikan anime, kita masih butuh bantuan kamu dan kakak ipar. Aku tahu betul seberapa populer kalian saat ini. Chen Feng tertawa kecil. Orang ini memang berpikir jauh ke depan. Setelah mendengarnya, aku lega. Ini semua hal kecil. Chen Feng menarik tanganku dan memaksa untuk makan bersama. Dia bahkan mengeluarkan sebuah kontrak dan meminta saya menandatanganinya. Aku tidak tahu apa lagi yang dia rencanakan. Dengan ragu-ragu, aku mengambil dokumen itu. Aku melirik perjanjian pengalihan saham. Chen Feng, ternyata setengah saham perusahaan akan dialihkan kepadaku. Katanya ini sudah disepakati sebelumnya. Aku benar-benar tidak mau. Tapi setelah menolaknya berulang kali, aku tidak bisa menolaknya lagi. Akhirnya aku terpaksa menyetujuinya. Tapi aku juga punya syarat, yaitu, karena sudah mendapat saham, maka aku sendiri juga harus menyetor modal sebesar 5 juta. Chen Feng di sampingnya tampak ragu-ragu. Akhirnya dia pun tak bisa berkata apa-apa lagi. Setelah menandatangani, dia menyimpan perjanjian tersebut ke arsip. Setelah menjadi wakil, cukup cari waktu untuk mengubah informasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Setelah makan bersama Chen Feng, saya pun berjalan pulang. Di jalan, aku malah mendapat telepon dari Lin Guodong si kucing keren. Aku mengangkat telepon dan menyapa Palin terlebih dahulu. Selamat siang. Lin Guodong mendengar suaraku. Tertawa terbahak-bahak. Selamat siang. Gu kecil belakangan ini cukup berisik ya. Aku setiap hari mendengar kabar tentangmu di cool chat. Begitu dengar, aku langsung menjelaskan bahwa Patwa hanya bercanda. Aku kan sedang di rumah mengurus anak dengan baik-baik. Setelah berdua berbincang sebentar, Lin Guodong mulai berbicara secara serius. Sekarang stasiun TV akan menayangkan sebuah program inspiratif. Tema acaranya adalah mendorong kaum muda zaman sekarang untuk tidak menyerah dan tetap gigih. Berani melangkah maju mengejar impian. Saat mengatakan hal itu, Lin Guodong berhenti sejenak di telepon. Saya menangkap makna tersembunyi dari ucapan Palin. Lalu aku segera menjawab, Palin, apakah acara ini masih kekurangan satu lagu? Jadi, Anda datang ke sini untuk meminta lagu dariku? Ya, begitu mendengarnya, Lin Guodong tertawa terbahak-bahak. Dia menjelaskan alasannya kepadaku. Kamu memang pintar. Lagu-lagu yang diciptakan oleh para pencipta lagu di departemen itu. Stasiun TV tidak terlalu puas. Jadi aku langsung teringat padamu. Mendengarkan nasihat Palin, pikiranku juga sedang berputar-putar. Bertekad, berani, dan gigih. Mengejar impian. Jangan menyerah begitu kata-kata kunci ini muncul. Aku langsung teringat sebuah lagu. Bukankah ini lagu? Lagu, Zui Meng Cizisin, yang kita dengar setiap hari. Pak Lin, saya mendapat sedikit inspirasi. Sepertinya tidak ada masalah. Lin Guodong langsung merasa sangat gembira. Dia berkata dengan penuh semangat, itu bagus sekali. Apakah kamu bisa mampir ke Kyoto besok? Asal lagunya cocok. Huayang pasti tidak akan. Aku agak tergoda. Tapi aku masih harus mengurus Xiao Nan. Jadi aku menyerahkannya kepada Pak Lin. Aku benar-benar tidak bisa pergi ke Kyoto. Sekarang aku di rumah mengasuh anak. Bagaimana menurut Anda? Malam ini saya akan menuliskan partitur dan liriknya lalu mengirimkannya kepada Anda. Lalu saya akan merekam demo singkat dan mengirimkannya kepada Anda. Silakan dengarkan dulu untuk melihat apakah cocok. Lin Guodong mengerutkan kening dan menyetujuinya. Dia hanya tidak mengerti mengapa saya harus mengorbankan masa depan yang cerah. Mengapa harus mengasuh anak di rumah? Pukul 3 sore. Setelah pulang ke rumah, aku berbaring setengah di sofa. Dengan mata tertutup, aku mengenang mimpi-mimpiku. Melodi dan iringan hati yang murni. Karena ini yang dibutuhkan Huayang. Maka tentu saja tidak boleh ada cacat sedikit pun. Setelah memikirkannya cukup lama, baru aku mulai mengambil kertas dan pena untuk menuliskannya. Sampai sekitar pukul 4 sore, aku menyimpan lagu yang sudah selesai, dan bergegas keluar untuk menjemput anak pulang sekolah. Sampai di depan taman kanak-kanak Jianghua. Setelah menjemput Xiao Nan, dia malah cemberut dengan wajah sedih. Hatiku hancur melihatnya. Aku langsung menggendong Xiao Nan. Ada apa dengan putri kecilku? Apakah dia diganggu orang? Sudah dipelukan ayah. Nana terlihat semakin sedih. Bahkan air mata kecil mulai mengalir di sudut matanya. Ayah Fang Xiao Xiao berkata, aku jadi gemuk lagi. Sebentar lagi aku akan jadi babi kecil. Fang Xiao Xiao. Pasti anak kecil yang bilang ayahnya bisa makan kotoran. Si gemuk. Aku pikir-pikir lagi. Itu salah. Orang itu yang benar-benar gemuk, kan? Setibanya di rumah, aku sibuk sepanjang malam. Setelah menidurkan Xiao Nan, baru aku bangun dengan hati-hati. Lalu membaca lirik dan notasi musiknya dengan saksama sekali lagi. Setelah memastikan tidak ada masalah, dia mengirimkannya kepada Palin Guodong. Palin jelas sudah menunggu pesan saya. Tak lama setelah saya mengirimkannya, dia langsung menelepon. Gu, kamu benar-benar hebat. Lirik dan melodi lagu ini. Aku yakin lagu ini pasti akan terpilih. Suara Lin Guodong terlalu keras. Aku menjauhkan ponselku sedikit dari telingaku. Selama Palin merasa oke, itu sudah cukup. Lin Guodong menarik tanganku dan kembali mengujiku.
Saya agak bingung harus menjawab apa. Aku hanya bisa tertawa canggung 2 kali. Aku hanyalah seorang pengangkut uang waktu biasa-biasa saja. Tapi kerjasama dengan Huayang pasti akan mendatangkan banyak pengunjung. Sekarang aku bisa mendapatkan keuntungan besar lagi. Tepat untuk diinvestasikan ke perusahaan animasi yang sudah lama tidak aktif. Hanya 2 hari berlalu. Sudah ada kabar dari Palin. Lagu itu terpilih. Biaya lisensi sebesar 400.000. Lanjutan lagu akan diunggah ke Kumau dan platform musik besar lainnya. Meskipun mendengarkan lagu gratis, tetapi seluruh pendapatan dari lalu lintas data akan menjadi milik saya. Saya pun dengan senang hati menandatangani kontrak. Di sisi yang terlupakan, naskah animenya juga sudah jadi. Sudah lolos seleksi stasiun TV. Sebagai ucapan terima kasih atas dukunganku, dia langsung mengganti nama perusahaannya menjadi Asuka Anime. Setelah mendengarnya, aku benar-benar tak bisa berkata-kata. Sepertinya aku dan Chen Feng sudah benar-benar terikat. Hidupku berjalan lancar. Namun, dunia hiburan saat ini sedang bergejolak. Tianmei Entertainment dan Shengxi Entertainment langsung berkolaborasi untuk menekan Yinhai Entertainment. Semua perusahaan yang terkait dengan kedua grup tersebut, semuanya telah memutuskan semua kerjasama dengan Yinhai Entertainment. Tujuan Tianmei Entertainment sangat sederhana, yaitu untuk memblokir Xia Xiao sepenuhnya. Saat ini, Yinhai Entertainment berada dalam posisi yang sangat pasif. Jika ingin membela Xia Xiao, maka kerugian perusahaan akan sangat besar. Para eksekutif di ruang rapat berdebat sengit, terutama Yang Ling dan Zhang Chao. Saat ini wajah mereka sudah memerah, hal yang jarang terjadi. Keduanya menyaksikan sendiri kengerian yang saya alami. Sedangkan Yang Xian hanya menyilangkan tangannya dengan wajah tenang, dan tidak pernah menunjukkan sikap apapun. Yang Lin melihat dan bertanya dengan nada mendesak kepada ketua Dewan Direksi Yang. Bisakah Anda memberikan komentar? Bagaimana keputusan akhirnya? Tolong beri jawaban yang jelas. Yang Xian mengerutkan kening. Setelah ragu-ragu cukup lama, ia pun berkata, kontraknya dulu tertulis 2 tahun. Memberikan sumber daya terbaik. Jika kami melanggar kontrak, Gu Cheng dapat membawa Xia Xiao. Dan kami tidak akan mengalami kerugian apapun. Jadi, simpanlah Xia Xiao. Beritahukan ke bawah. Semua sumber daya ditarik kembali. Rapat ditutup, para petinggi lainnya pun bubar. Hanya Yang Ling yang masih berdiri di ruang rapat. Dia bertanya dengan cemas, Ayah, aku butuh jawaban darimu. Namun, Yang Xian tiba-tiba tertawa. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang aneh. Dia mengangkat cangkir tehnya, dan berkata perlahan, apakah kamu tidak pernah berpikir, mengapa Gu Cheng mengirim Xia Xiao ke Yinghai kita, dan menandatangani kontrak seperti ini? Semua yang terjadi hari ini sudah dia perhitungkan sejak awal. Jadi dia memberi jalan keluar bagi kedua belah pihak. Harus diakui, dia adalah pemuda paling cerdas yang pernah saya temui. Yang Lin terdiam sejenak setelah mendengarnya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa aku sudah memikirkan sejauh itu. Melihat putrinya yang masih tak percaya, Yang Xian hanya bisa berkata dengan nada serius. Aku juga tidak ingin melepaskan Xia Xiao. Tapi jika kita berhadapan langsung dengan Tianmei dan Shengxi, pada akhirnya, kita hanya akan saling merugikan. Xia Xiao sekarang sudah terkenal. Kami, Yinhai, tidak berhutang apapun padanya. Saat ini Xia Xiao baru saja selesai merekam lagu, dan sedang beristirahat di apartemen. Tiba-tiba pintu ruang istirahat terbuka. Kak Yun masuk dengan raut wajah yang serius. Xia Xiao segera meletakkan ponselnya dan bertanya apa yang terjadi. Ling berkata dengan panik bahwa ada masalah. Perusahaan telah membatalkan seluruh jadwalmu selanjutnya, dan mereka tidak akan lagi menyediakan sumber daya apapun. Sepertinya ada orang di luar sana yang memboikotmu. Setelah melarikan diri ke ruang tamu, dia langsung melompat. Dia menatap dengan mata melotot dan bertanya, dengan alasan apa mereka memblokir Kak Xiao? Kak Xiao tidak melakukan apa-apa. Xiao pun mengerutkan kening. Dia baru saja mulai memahami suasana hati masyarakat. Kenapa bisa begini? Kak Yun menarik napas dalam-dalam. Tadi dia sudah bertengkar dengan pihak perusahaan. Dalam situasi seperti ini, dia sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tao terlihat agak panik. Dia menatap Xia Xiao dengan wajah penuh kekhawatiran. Yun Jie menghela napas. Dengan pasrah berkata kepada Xiao, segera beritahu Gu Cheng. Sekarang hanya dia yang bisa menyelamatkan kita. Begitu mendengar namaku, matanya langsung bersinar. Benar sekali. Kak Xiao, cepat telepon dan bilang ke Gu Cheng kalau kamu dibully. Xia Xiao ragu sejenak lalu mengangguk. Dia tahu sekarang bukan waktunya bersikap cengeng. Aku sedang tidur siang di sofa. Tiba-tiba aku menerima telepon dari Xia Xiao, suamiku. Aku diblokir. Hanya satu kalimat. Tatapan mataku pun menjadi serius. Setelah memahami seluk-beluknya, aku hanya mengatakan satu kalimat. Aku mengerti. Besok aku akan menjemputmu. Keesokan paginya, setelah mengantar Xiao dan ke sekolah, lalu langsung terbang ke Shanghai. Saya langsung mencari kantor Yang Lin. Sudah lama tidak bertemu. Menteri Yang Lin yang sedang sibuk bekerja mendengar suara itu. Tubuhnya tak bisa menahan diri untuk tidak menegang sejenak. Dia menengadah dan melihat senyum lembutku. Misalnya saat dia menjemputku di stasiun pada hari itu, bus nomor 11. Dia tersenyum. Dia menjawab, aku tahu kamu akan langsung datang. Tidak menyangka secepat ini. Direktur utama saya terlihat pasrah. Istrinya ada urusan. Sebagai suaminya, aku pasti harus lebih rajin. Mari kita bahas hal yang serius. Kamu pasti tahu tujuan kedatanganku kali ini. Karena kalian melanggar perjanjian, maka aku terpaksa harus membawa Xia Xiao pergi. Yang Lin mengangguk dengan sedikit rasa bersalah. Saat itu, Yang Xian juga masuk. Dia berkata dengan nada yang berusaha menghindari rasa bersalah. Perusahaan kami tidak mampu melindungi artis dengan baik. Tidak disangka dalam waktu sesingkat ini kita harus berpisah. Yang Xian mengembalikan kontrak kepadaku. Dia menggelengkan kepala dengan raut wajah pasrah. Melihat sikap Yang Xian seperti itu, setelah merenung sejenak, aku mengulurkan satu tangan. Dengan tegas berkata, aku akan membela Yin.
Hai Entertainment akan menciptakan 5 lagu secara gratis. Ketua Dewan Direksi Yang, pikirkan saja siapa yang akan dihubungi. Sejak Yin Hai Entertainment memberikan sumber daya kepada Xia Xiao, sampai sekarang belum pernah meminta satu lagu pun dariku. Menurut saya, membalas dengan 5 lagu juga wajar. Yang Xian merenung sejenak. Sambil tersenyum terkejut, dia berkata, Xiao Gu, ini kan kamu yang bilang. Kalau nanti ada yang dibutuhkan, aku akan bertindak tanpa ragu. Keduanya mengobrol sebentar lagi. Lalu aku berdiri dan pamit. Tujuan kedatangan saya kali ini pun telah tercapai. Saya tiba di apartemen Xia Xiao. Ketiganya sudah mengemas barang-barang mereka. Mereka berangkat dengan mobil menuju arah Jiangcheng. Perjalanan ke kota Shanghai ini, bagi Xia Xiao dan kedua temannya, perjalanan ini terasa seperti mimpi. Tak disangka, dalam sekejap mata mereka harus kembali. Setelah semua orang tiba di Jiangcheng, Tao Lele tinggal di rumah Kak Yun terlebih dahulu. Aku membawa Xia Xiao untuk menjemput Xiao Nanan. Xiao Nanan sangat senang melihat ibunya. Malam itu rumah kembali ramai. Aku menemani Xiao Nanan bermain-mainan. Xia Xiao sedang memasak di dapur. Benar saja, berkumpul bersama keluarga adalah yang terbaik. Keesokan harinya, aku menelepon Chen Feng, si gila. Aku ingin mendirikan perusahaan hiburan. Namanya, Fei Niao Entertainment, saja. Apakah kamu punya waktu belakangan ini untuk membantuku mencari tempat? Chen Feng hanya berpikir sejenak. Matanya langsung berbinar. Pak Gu, gedung perkantoran milik perusahaan kita. Ada satu lantai yang kebetulan akan disewakan. Menurutku tempat itu sangat bagus. Nanti kita bisa menggabungkan kedua perusahaan. Flybird Entertainment dan Flybird Animation akan digabungkan. Menurutku usulan ini sangat bagus. Lalu saya berkata kepadanya, kalau begitu, silakan kamu yang membicarakannya dulu. Jika memungkinkan, saya akan langsung datang untuk menandatangani kontrak. Waktu berlalu begitu cepat. Sudah seminggu sejak Xia Xiao kembali ke Jiangcheng. Saat ini masih menunggu Xia Xiao. Para penggemar album barunya menyadari ada yang tidak beres. Waktu seolah-olah terhenti. Semua topik tentang Xia Xiao sepertinya terhenti di seminggu yang lalu. Para netizen hanya bisa meninggalkan komentar di akun Fei Niao. Tapi tak peduli seberapa banyak komentar yang ditinggalkan. Masalah ini tetap tidak mendapat perhatian. Karena ada pihak yang menekan popularitasnya. Saat ini di kantor Tianmei Entertainment, Liu Gao sedang minum teh dengan tenang. Seorang Xia yang kecil. Xiao hanyalah debu di hadapan modal. Tiba-tiba pintu kantor terbuka. Kepala Departemen Sumber Daya Manusia. Dia masuk dengan penuh keringat. Sebelum Liu Gao sempat bicara, dia langsung menyela. Ketua Dewan Direksi. Ada masalah. Gu Cheng. Dia mengeluarkan pengumuman. Yogo mengerutkan kening. Wajahnya tampak tidak sabar. Kalau mau mengeluarkan pengumuman, ya keluarkan saja. Kenapa ribut-ribut? Terus saja tekan popularitasnya. Suara kepala operasional bahkan terdengar seperti menangis. Bahkan suaranya sedikit gemetar. Tidak ada yang berani menahan pengumuman ini. Di dalamnya ada lagu baru. Judulnya apa ya? Reverse Battle. Bahkan Hua yang membagikan dan menyukainya. Liu Gao langsung bingung mendengarnya. Kenapa kota tua ini jadi ada hubungannya dengan Hua Yang? Video saya baru saja diunggah. Langsung melonjak ke peringkat pertama trending. Banyak netizen langsung mengklik untuk menonton. Halo semuanya. Sudah lama tidak bertemu. Hari ini saya akan memberitahu kalian tentang kabar terbaru Xia Xiao. Xia Xiao dan Ying Hai Entertainment telah mengakhiri kontrak secara damai. Perlu ditekankan bahwa ini bukan kesalahan Ying Hai Entertainment. Sebenarnya ini disebabkan oleh tekanan dari pihak eksternal. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk mendirikan perusahaan sendiri, Fei Niao Entertainment. Era baru di industri hiburan akan segera tiba. Lagu berikut ini berjudul Perlawanan. Saya persembahkan untuk kalian. Dan yang berikutnya adalah lagu baru yang saya nyanyikan di studio. Saat musik mulai mengalun, melodi yang penuh semangat dan gagah bergema. Para netizen langsung bersemangat. Kemudian suaraku mulai terdengar perlahan. Hanya 4 baris lirik sederhana, menonjolkan suasana menjelang pertempuran dengan tepat. Banyak netizen, tanpa sadar ikut bergoyang. Rasanya seluruh tubuh terasa terburu-buru. Siap bertarung kapan saja. Saat lagu mencapai klimaks, aku menaikkan nada dan terus bernyanyi. Seribu prajurit berdarah panas. Para netizen yang mendengarkan lagu itu pun bersemangat. Di kolom komentar video, mereka ramai membicarakan apa itu lagu perang. Inilah yang disebut lagu perang. Sangat memukau. Lagu yang ditulis oleh Gu Cheng tetap luar biasa. Mereka dengan cepat mengetuk layar dengan jari-jari mereka. Satu persatu, mereka saat ini ingin sekali menjadi dewa pedang. Satu video saya memicu kehebohan di seluruh internet. Akun-akun pemasaran itu tak bisa lagi menjelek-jelekkan aku. Yang penting, Hua Yang pun memberi like dan membagikannya. Perusahaan media lainnya hanya bisa mengikuti. Konten yang dibagikan dan ditulis oleh Hua Yang ternyata adalah Reverse War. Lagu ini ditulis dengan sangat baik. Jika tidak bisa bertahan di dunia hiburan, masa depan kita, Hua Yang. Selain itu, lagu tema acara baru Hua Yang, Mimpi Hati Yang Murni, akan ditayangkan besok malam pukul 8.
Lagu tema ini juga diciptakan secara eksklusif oleh Gu Cheng. Selamat menonton tepat waktu. Nasib Huayang membuat Tianmei Entertainment dan Shengxi Entertainment sama-sama tercengang. Sepertinya Xia Xiao memang tidak bisa disentuh. Latar belakangnya terlalu kuat. Yang Lin menonton video itu sambil sedikit terkejut. Dia tidak menyangka aku benar-benar punya cara untuk menyelesaikannya. Saat itu aku datang ke perusahaan animasi Fei Niao. Chen Feng membawa saya menandatangani kontrak sewa dengan pemilik rumah. Keduanya turun ke bawah dan bersiap untuk makan. Mereka melihat seseorang sedang bernyanyi di pinggir jalan. Lagu yang dinyanyikan adalah, Selama Hidupku Ada Kamu. Aku memakai masker dan berkata, ayo kita lihat. Chen Feng mengangguk. Keduanya berjalan cepat ke sana. Mereka menemukan dua orang pemuda. Mereka memegang gitar. Sedang menyanyikan lagu, Seumur Hidup Bersamamu, dengan penuh perasaan. Di lahan kosong di sampingnya, barang bawaan mereka ditumpuk. Keduanya bernyanyi dengan penuh perasaan. Mereka berdua punya bakat. Ternyata, di dunia manapun, selalu ada orang-orang berbakat yang terabaikan. Setelah selesai bernyanyi, keduanya menyetel ulang peralatan. Lalu menyanyikan sebuah lagu rap dengan tempo yang sangat cepat. Irama lagunya sangat kuat. Hatiku mulai berdebar. Aku menghampiri mereka dan bertanya, maaf, boleh saya ganggu sebentar? Apakah kalian tertarik untuk bergabung dengan perusahaan hiburan? Wajah keduanya tampak terkejut. Wajah mereka langsung memancarkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Salah satu dari mereka bahkan tangannya memegang mikrofon. Bahkan gemetar. Apakah kamu baik-baik saja? Wajahku terlihat sedikit canggung. Untungnya aku pakai masker jadi nggak ada yang lihat. Bukan. Tapi aku sedang bersiap-siap untuk mendirikan perusahaan hiburan. Kebetulan sedang merekrut. Saya tidak tahu apakah kalian tertarik. Mendengar kata-kataku. Keduanya seolah-olah jatuh dari surga ke neraka. Raut wajah penuh kejutan itu seketika memudar. Maaf. Meskipun kami berdua tidak terkenal. Tapi kami juga ingin mencari yang lebih mumpuni. Begitu mendengarnya, Chen Feng langsung berlari mendekat. Dia dengan cepat mengedipkan mata kepada keduanya. Kalian tidak mau memastikan dulu. Siapa yang sedang berbicara dengan kalian sekarang? Melihat Chen Feng seperti ini, keduanya terlihat agak marah. Mereka kembali mengamati saya dengan saksama. Kenapa semakin lama aku melihatnya, semakin terasa familiar? Aku tersenyum kecut. Lalu aku melepas masker dan berkata kepada mereka, namaku Gu Cheng. Itu lagu yang baru saja kalian nyanyikan. Pencipta lagu, Seumur Hidup Bersamamu. Kedua pemuda itu benar-benar terkejut. Perasaan mereka seperti naik roller coaster. Aku adalah idola mereka. Produk unggulan musim panas dari Fei Niao. Kemudian mereka langsung sepakat. Dua pemuda itu, salah satunya bernama Feng Xiao Xiao, yang satunya bernama Yi Suihan. Saya mencatat kontak mereka. Setelah kantor selesai direnovasi, saya akan menghubungi mereka untuk mulai bekerja. Keesokan harinya, hati seorang anak yang mengejar mimpi, memicu perbincangan besar di internet. Para netizen juga sudah siap sedia. Produksi dari Ibu Pusat dan Burung Terbang tidak boleh dilewatkan. Pukul 8 malam. Momen yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Acara Huayang resmi ditayangkan. Detik berikutnya, layar menampilkan seorang pelajar. Di atas meja di depannya, tumpukan buku setinggi gunung. Di tengah teriknya musim panas, kipas angin berputar kencang. Di samping papan tulis terdapat hitungan mundur ujian masuk perguruan tinggi. Suara musik pun mulai terdengar. Kemudian suara nyanyian pun terdengar. Saat ini saya juga menonton bersama keluarga di depan televisi. Suara penyanyi ini menyimpan kekuatan, yang menyajikan esensi lagu tersebut dengan sempurna. Para netizen pun tercengang. Mereka teringat masa lalu. Mereka berjuang demi mimpi. Adegan acara berganti. Lensa. Dari seorang siswa menjadi seorang pekerja yang penuh lumpur. Tubuhnya sudah basah kuyup, tetapi di punggungnya masih menggendong karung yang berat. Lagu itu terus berkumandang. Tiba-tiba adegan berubah. Siswa menundukkan kepala dan dengan cepat mengerjakan tugasnya. Seorang pekerja membungkuk dan terus berjalan ke depan. Ini adalah ketekunan dalam mengejar mimpi. Juga harapan akan masa depan. Para netizen tiba-tiba merasa dilema. Mereka memahami perasaan ini. Banyak netizen langsung menangis. Ini adalah semangat pantang menyerah yang ada di lubuk hati mereka. Pada saat ini, semua emosi yang membara di hati mereka pun menyala. Mereka menggigit gigi erat-erat untuk melampiaskannya. Detik berikutnya, alunan musik bergema bersamaan dengan teriakan. Dengan kekuatan yang tak kenal menyerah, tak peduli menang atau kalah, mencapai telinga setiap orang.
dalam kebanggaan seorang anak. Kilauan kehidupan yang tak terpisahkan. Api yang membara di hati semua orang. Dalam setiap teriakan lagu ini, tiba-tiba menyala. Mengapa para netizen selalu bersedia mendengarkan aku? Karena lagu-laguku selalu menyentuh hati. Saat ini, komentar-komentar di layar benar-benar meledak. Aku menangis terisak-isak, seolah-olah yang kudengar bukan sekadar lagu, melainkan teriakan dari lubuk hati. Kalian mungkin tidak mengerti perasaan itu. Ini adalah histeria setelah mencapai titik terendah dan bangkit kembali. Mendengar lagu ini, akhirnya aku mengerti. Mengapa mama harus keluar membela anaknya? Sungguh indah. Kantor pusat Huayang saat ini. Lin Guodong bersama sutradara utama Huayang, Dugu, sedang melihat jumlah penayangan langsung di layar besar. Kegembiraan di mata mereka sudah tak bisa disembunyikan. Acara kali ini lebih sukses daripada sebelumnya. Setelah acara selesai, video pendek ini benar-benar viral di internet. Ruang rapat Tianmei Entertainment saat itu terang benderang. Liu Gao sudah mulai panik. Setelah berpikir panjang, ia berkata dengan nada dingin, "Bukankah album baru Xia Xiao akan dirilis lusa? Hubungi beberapa pencipta lagu dan penulis lirik terkenal di industri ini. Lalu panggil juga diva senior Ah Ying. Rilis lagu baru pada waktu yang sama 2 hari lagi." Para eksekutif lainnya saling bertukar pandang dengan cemas. Namun, ini juga satu-satunya cara saat ini. Dan di Yinhai Entertainment, di Yangxian juga diadakan rapat manajemen. Perusahaan memutuskan untuk memanfaatkan momentum ini. Meminta Gu Cheng untuk menuliskan sebuah lagu untuk kami. Menurut kalian, penyanyi mana yang cocok untuk menyanyikannya? Setelah diskusi yang cukup sengit, penyanyi akhirnya terpusat pada Lina dan Cheng Di. Yangxian merenung sejenak, memutuskan untuk membiarkan saya memilih sendiri siapa yang akan saya bantu menulis. Saat itu saya sedang bersiap untuk tidur. Sambil melihat 2 pilihan dalam pesan tersebut, tanpa ragu, saya langsung memilih Chen Di. Saya memiliki kesan yang sangat baik terhadap Chen Di. Lagi pula, suara Chen Di yang manis, sangat cocok untuk menyanyikan sebuah lagu, yang berjudul, Aku Mencintaimu. Sementara itu, di apartemen artis Shengxi Entertainment, Yao Anyun sedang dengan wajah sedih mengemasi barang-barangnya. Karena bisnis utama Shengxi Entertainment memang di bidang film dan televisi. Setelah mengalami kegagalan besar kali ini, perusahaan memutuskan untuk menghentikan bisnis rekaman. Miao Anyun pun langsung dipecat. Dia memang berasal dari desa. Sekarang masa depannya kembali suram 2 hari kemudian. Album baru Xia Xiao akhirnya dirilis. Sejak pagi, perbincangan di internet tak henti-hentinya. Puncak tangga lagu telah diduduki dengan kokoh oleh Chi Zixin. Banyak netizen yang berspekulasi, berapa banyak lagu Xia Xiao yang bisa masuk daftar. Namun, tepat pada saat itu, diva generasi sebelumnya dari Tianmei Entertainment sedang merilis lagu sedih berjudul Siang Tak Mengerti Hati Malam. Penyanyi generasi baru dari Binhai Entertainment, Cheng Di juga merilis lagu romantis, Aku Mencintaimu. Kedua lagu ini cukup populer. Berbagai komentar pun bermunculan dengan ramai. Astaga! Apa yang dipikirkan kedua perusahaan ini? Apakah mereka tidak takut lagu baru mereka akan tenggelam di tengah keramaian ini? Dunia hiburan sudah lama tidak seramai ini. Hari ini pasti seru. Para netizen yang sudah tak sabar menanti kini jadi bingung. Tiba-tiba muncul begitu banyak lagu baru. Lagu mana yang harus mereka dengarkan? Tepat saat para netizen masih ragu-ragu, ada satu lagu baru yang langsung menduduki puncak tren, yaitu lagu Ruyuan dari album Xia Xiao. Banyak netizen yang berkomentar bahwa lagu ini sangat enak didengar. Meskipun lagu ini versi berbayar, tetapi banyak netizen tetap memutarnya. Diiringi melodi indah dari piano yang mengalun perlahan, sampai suara Xia Xiao terdengar. Baru saat itu mereka menutup mata dan menikmatinya. Suara Xia Xiao yang jernih dan nyaring bergema di telinga mereka, dan seketika meresap ke dalam hati mereka. Begitu Xia Xiao mulai berbicara, mereka merasa seluruh tubuh mereka bergetar. Saat ini, perusahaan hiburan lain juga sedang mengamati lagu ini. Hanya dalam sekejap, lagu Ruyuan ini langsung meroket ke 10 besar tangga lagu baru. Suara Xia Xiao semakin mendalam. Gaya bernyanyinya berubah di setiap bagian, menafsirkan visi para pendahulu dengan sangat mendalam. Lagu ini telah mencapai klimaks. Banyak pendengar yang terharu hingga menangis. Dalam benak mereka, seolah-olah mereka terpisah oleh ruang dan waktu, memegang tangan para bidadari, membawa mereka untuk menikmati kemakmuran zaman ini. Tanpa disadari, seperti yang diharapkan,
lagu ini telah melesat ke peringkat kedua tangga lagu. Tepat saat para netizen sedang sangat bersemangat, Huayang kembali mengeluarkan pengumuman. Dan secara khusus menandai saya dengan lagu, Ruyuan. Betapa indahnya karya Gu Cheng. Ditulis dengan sangat baik. Aku ambil dulu. Para netizen langsung terdiam saat melihat pengumuman itu. Ini pertama kalinya mereka melihat Huayang berbicara seperti ini. Tidak pura-pura lagi, langsung mengambil saja. Ya sudah, memang mereka memang berhak. Saya juga melihat pengumuman ini. Sambil tertawa, aku balas di bawah. Silakan ambil saja, Pak. Kalau kurang, bilang saja padaku. Diikuti oleh lagu, Kifengle, dari Xia Xiao. Lagu ini pernah dinyanyikan oleh Xia Xiao di acara peluncuran lagu barunya, dan sangat disukai oleh masyarakat. Setelah itu, Huahai, masuk ke dalam daftar. Lalu, Yongqi, juga tak diragukan lagi naik ke tangga lagu. Perlahan-lahan turun. Lagu-lagu dari album Xiao satu demi satu. Semuanya masuk ke tangga lagu baru. Para netizen juga turut menciptakan legenda. Album ini sangat mungkin memecahkan rekor hingga sore ini. Perusahaan hiburan lain pun terkejut. 10 besar tangga lagu baru semuanya adalah lagu-lagu saya. Di antaranya, 8 lagu dinyanyikan oleh Xia Xiao, dan 2 lagu lainnya dinyanyikan oleh saya sendiri, yaitu, Hati Seorang Anak yang Mengejar Mimpi, dan Perang Balik. 1 orang mendominasi 10 besar. Ini adalah prestasi. Prestasi yang belum pernah dicapai oleh siapapun. Di gedung Tianmei Entertainment, Liu Gao memandang daftar lagu baru yang menyilaukan. Sebuah rasa kesal muncul di hatinya. Lagu baru, Siang Tak Mengerti Malam, yang direkam, berada di peringkat 30-an di tangga lagu. Setelah itu, tidak ada kabar lagi. Dia tidak bisa memahaminya. Lagu dari diva legendaris tidak layak untuk didengarkan oleh semua orang. Liu Gao memukul meja kerjanya dengan keras, dan memerintahkan sekretarisnya untuk mengumumkan agar mulai mengolah data. Tak lama kemudian, Siang Tak Mengerti Hati Malam, melesat naik. Hanya dalam 2 jam, lagu itu berhasil menembus peringkat ke-10 di tangga lagu. Saat, keberanian, berhasil tergeser dari tangga lagu. Para netizen yang awalnya ingin mendengarkan, Yongqi, baru saja membuka daftar lagu baru. Mereka mendapati lagu itu sudah hilang. Hal ini membuat para netizen benar-benar heboh. Sialan, lagu saya mana? Kenapa tiba-tiba hilang begitu saja? Ada apa ini? Ada yang sedang memanipulasi peringkat? Di internet masih ramai dibicarakan. Tepat pada saat itu, Yinhai Entertainment juga mengeluarkan pengumuman kepada para penggemar. Lagu Chengdi yang berjudul ini juga diciptakan oleh Gu Cheng. Sebenarnya kami ingin memberi kalian kejutan. Ternyata tidak ada yang menyadarinya. Pengumuman ini bahkan secara khusus menandai saya. Jadi, pengumuman ini segera dilihat oleh semua orang. Netizen pun heboh lagi. Banyak orang pun berbondong-bondong mencarinya. Mereka terkejut menemukan bahwa lagu ini ternyata memiliki MV. Untuk hal ini, kita harus memberikan jempol kepada Yinhai Entertainment. Lalu para netizen membuka MV tersebut dan mulai menonton. Sosok manis Cheng dimuncul dalam video. Diiringi musik latar. Dia menari sambil bernyanyi. Hanya 4 baris lirik. Senyum manis dipadukan dengan gerakan tarian yang manis, membuat para netizen terpesona. Bahkan ada yang melompat-lompat dari tempat tidur, dan menari mengikuti embeli Chengdi sambil belajar. Bahkan para netizen yang sebelumnya merasa sedih saat mendengarkan Ruyuan, pun benar-benar terpikat oleh lagu tersebut. Saat ini, penampilan Chengdi masih berlanjut. Kolom komentar, love you, benar-benar ramai. Teman-teman, hati remaja saya tidak bisa menahan ini. Ini terlalu manis. Kalau dengar terus-terusan, apa bisa kena diabetes? Lagu, Aku Mencintaimu, dari Chengdi. Semua lagu baru yang diunggah oleh para netizen, juga langsung melesat ke peringkat kelima di tangga lagu baru. Di sebuah villa mewah di Shanghai, Yang Xian menonton MV sambil tersenyum lebar. Tiba-tiba ia merasa, seharusnya memberikan sumber daya terbaik kepada Chengdi. Namun, hal ini membuat Liu Gao dari Tianmei Entertainment merasa sangat tidak nyaman. Agar penyanyi yang direkam itu masuk daftar tangga lagu, perusahaan sudah mengucurkan dana puluhan juta. Dia sama sekali tidak menyangka, Yinhai Entertainment akan ikut campur di saat seperti ini. Dan mereka berhasil masuk ke peringkat 5 tanpa mengeluarkan sepeser pun. Benar-benar menusuk hati. Saat ini, para direktur perusahaan lainnya sudah cukup marah karena hal ini. Jika mereka terus mengungkit-ungkit saya, hal ini bisa menimbulkan kekacauan di perusahaan. Jari Liu Gaozi mengetuk meja dengan lembut. Akhirnya dia pun menyerah dalam perebutan peringkat. Kurang dari 1 jam. 10 besar tangga lagu baru kembali didominasi oleh ayahku. Keesokan harinya, saat fajar menyingsing, aku langsung kebanjiran pesan dari semua orang. Tentu saja semuanya berisi ucapan selamat atas kesuksesan lagu saya. Bahkan orang-orang yang tidak terlalu saya kenal pun mengirim pesan. Sekarang aku jadi sibuk. Harus mempersiapkan perusahaan hiburan. Harus membantu produksi anime. Sebaliknya, Xia Xiao jadi jauh lebih santai. Jadi, dia memutuskan untuk tinggal di rumah dan merawat Xiao Nana. Pukul 3 sore, aku membuka ponsel untuk memeriksanya. Tiba-tiba mataku terbelalak. Xia Xiao pun segera mendekat. Kemarin, penjualan hari pertama album baru ternyata mencapai 75 juta. Itu belum termasuk 2 lagu saya. Saya benar-benar terkejut. Saya memang mengira penjualannya akan bagus. Tapi aku benar-benar tidak menyangka akan setinggi ini. Penjualan album. Penyanyi mendapat 30%. Pencipta lagu mendapatkan 20%. Sisanya dibagi antara perusahaan dan platform dengan perbandingan 70 banding 30.
Namun, Xia Xiao dan saya tidak terikat dengan perusahaan manapun. Jadi, jika digabungkan, kami bisa mendapatkan 80%. Sekarang masalah dana sudah teratasi sepenuhnya. Pertama-tama, kami menghasilkan 5 juta untuk perusahaan animasi. Lalu kami membayar 1.000 juta untuk biaya sewa tempat perusahaan hiburan. Xia Xiao menundukkan kepala dan berkata pelan kepada Gu Cheng. Bisakah kita mendirikan sebuah yayasan amal? Dengan menggunakan 30% dari pendapatan. Untuk membantu anak-anak yatim piatu yang membutuhkan. Melihat ekspresi serius Xia Xiao, aku terdiam sejenak. Lalu aku tersenyum dan mengangguk setuju. Kami berdua memang yatim piatu. Tentu saja kami lebih memahami kesulitan yang dihadapi anak yatim daripada orang lain. Setelah 2 minggu renovasi, Fei Niao Entertainment telah resmi dibuka. Saya dan Xia Xiao serta yang lainnya baru saja melangkah masuk. Seketika itu juga terlihat tulisan besar, Fei Niao Entertainment. Seorang gadis resepsionis yang baru direkrut, bangkit sambil tersenyum. Menyapa saya dan Xia Xiao. Gadis ini bernama Li Wenjing. Dia adalah penggemarku. Dia melamar kerja hanya untuk bertemu idola. Studio hiburan Fei Niao didekorasi dengan sangat mewah. 10 ruang rekaman, 10 ruang istirahat, serta 5 ruang kantor dan 1 ruang rapat besar. Tepat pada saat itu, Yang Ling dan Cheng dimasuk. Perusahaan baru saja dibuka. Awalnya saya hanya mengajukan kerjasama kepada Yang Xian. Pinjamkan 2 orang untuk menenangkan suasana. Sungguh tak terduga bahwa Yang Ling datang sendiri. Wanita karir ini memegang banyak jabatan di perusahaannya sendiri. Bagaimana dia masih punya waktu untuk datang ke perusahaan kecil ini? Datang ke kantor. Dengan rasa penasaran, aku bertanya kepada manajer Yang. Bagaimana mungkin Binhai Entertainment mau melepaskanmu? Yang Ming menatapku tanpa mengalihkan pandangannya. Apa maksudnya? Jadi, Anda tidak menyambut saya? Aku segera tersenyum dan berkata, tentu saja, kami sangat menyambutmu. Sekarang kamu sudah menjadi bagian dari perusahaan kami. Itu adalah kehormatan. Tentu saja saya menyambut Anda. Tepat pada saat itu, resepsionis membawa 2 orang muda masuk. Begitu aku melihat, ternyata itu adalah Feng Xiao Xiao dan Yisui Han Yang Ming. Dan wajah heran aku bertanya, siapa kedua orang ini? Aku menggaruk-garuk kepala. Kebajikan kepada orang tua. Keduanya adalah talenta besar yang aku temukan di jalan. Mereka juga artis pertama yang dikontrak perusahaan. Kedua bersaudara ini akan menjadi duo andalan di Flying Bird Entertainment. Mereka diserahkan kepadamu. Yang Ming terlihat terkejut. Biasanya orang memilih penyanyi dengan seleksi yang sangat ketat. Aku malah langsung mengambilnya di pinggir jalan. Sudah sibuk berhari-hari. Aku menyadari bahwa mengelola perusahaan hiburan itu sangat banyak urusannya. Untungnya Yang Lin datang. Dia membantu perusahaan mengatasi banyak masalah. Sungguh tidak terduga. Acara pertama yang diterima perusahaan ternyata adalah upacara penghargaan. Yang Lin memegang undangan acara sambil tersenyum dan berkata, akhir Oktober, penghargaan chart lagu baru Tiongkok. Acara tersebut akan diadakan di Magic City Music Hall. Acara ini diselenggarakan oleh Cool Chat bersama berbagai perusahaan hiburan. Upacara ini sangat bergengsi. Aku tersenyum dengan sedikit rasa bangga. Daftar lagu baru bulan ini dikuasai oleh kami. Pihak penyelenggara pasti akan mengundang kami. Hanya saja, aku tidak tahu berapa banyak lagu yang akan memenangkan penghargaan. Setelah mendengarnya, Yang Lin mengerutkan kening. Sambil tersenyum nakal. Perusahaan lain senang sekali kalau dapat satu penghargaan. Ambisi kamu benar-benar besar. Kamu malah ingin memenangkan beberapa. Sore ini kita pergi ke kota. Xia Xiao mengemudi membawa Kak Yun. Dan melaju di depan. Saya mengemudi di belakang. Mobil melaju kencang di jalan raya. Namun, saat menunggu lampu merah, terdengar suara deru mesin mobil. Saya melihat sebuah truk pickup tua yang terus melaju kencang, menabrak mobil tempat Xia Xiao berada. Pada saat itu, aku merasa darah di seluruh tubuhku membeku. Tanpa sadar, aku menginjak pedal gas sekuat tenaga, mengemudi untuk menghalangi di depan mobil Xia Xiao. Suara gemuruh yang dahsyat terdengar. Aku hanya merasa dunia berputar-putar di depanku. Serpihan kaca berterbangan melalui jendela mobil yang pecah. Dalam kabut penglihatan, melihat wajah yang begitu gila hingga terdistorsi. Ternyata itu Liu Qian. Saat itu, Xia Xiao sudah benar-benar ketakutan. Yun Jie menariknya keluar dari mobil, dan memeluknya erat-erat, dan berlari masuk. Dengan panik menelepon layanan darurat dan polisi. Tak lama kemudian polisi datang dan menangkap Liu Qian. Dia dibawa ke rumah sakit. Namun, dia tetap tidak sadarkan diri. Saat itu, di dunia lain, aku terbangun dari tempat tidur rumah sakit. Udara dipenuhi aroma cairan desinfektan. Aku jelas ingat kemarin di rumah menonton film aksi. Kenapa tiba-tiba aku dirawat di rumah sakit? Dokter memberitahu saya bahwa saya sudah koma selama 3 bulan. Hal ini membuatku sedikit meragukan arti hidup. Setelah pulang ke rumah, saya terus merasa ada sesuatu yang terlupakan. Tapi aku tak bisa mengingatnya. Saat ini di dunia lain, Xia Xi menggigit tangannya di depan ranjang rumah sakit sambil menangis. Gu Cheng sudah koma selama 3 hari. Dia belum memberitahu Xiao Dan. Dia hanya bilang kalau ayah sedang pergi bekerja. Kebenaran tak bisa disembunyikan. Berita kecelakaan mobilku akhirnya terungkap. Dalam sekejap, internet langsung heboh. Berbagai media pun langsung bereaksi. Semua orang agak tidak percaya. Pria yang sendirian, mengalahkan seluruh industri musik, tiba-tiba saja tumbang. Para netizen pun ramai membicarakannya di internet. Semangat, Xia Xiao. Kita semua yakin Gu Cheng pasti akan membaik. Ini adalah pembunuhan berencana. Wanita jahat itu harus dihukum. Namun, Tianmei Entertainment justru sangat senang. Yoko akhirnya bisa bernapas lega. Tekanan yang kuberikan padanya terlalu besar. Akhir Oktober, upacara penghargaan chart lagu baru Huaguo digelar sesuai jadwal. Saya memenangkan penghargaan lagu baru terbaik, serta penghargaan penulis lirik dan komposer terbaik. Namun, para netizen sudah tidak tertarik lagi. Tak lama kemudian, dunia hiburan menyambut acara paling megah sepanjang tahun. Suara terkuat Tiongkok. Acara ini diawasi sepenuhnya oleh Cool Chat.
mengundang, yang diselenggarakan oleh berbagai perusahaan hiburan. Kompetisi musik juga menjadi tolok ukur kekuatan sebuah perusahaan hiburan. Alasan mengapa tiga raksasa disebut tiga raksasa adalah karena setiap edisi, suara terkuat Tiongkok, mereka selalu berhasil mendominasi tiga besar. Para netizen sangat menyukainya. Apakah Qifei Entertainment akan ikut serta tahun ini? Tanggal 8 November pukul 20, tetap di Shanghai Arena. The Voice of China, resmi dimulai. Di 3 panggung, kontestan pertama dari kategori utama yang dikirim oleh Binhai Entertainment adalah penyanyi papan atas Lina. Justru Entertainment mengirimkan seorang penyanyi senior. Tianmei Entertainment mengirimkan penyanyi andalannya, Xiang Roujing. Perusahaan hiburan lain pun beramai-ramai mengirimkan perwakilan untuk menantang. Bahkan jika kalah, mereka tetap bisa mendapatkan eksposur. Berturut-turut dalam beberapa pertandingan, semuanya berhasil di babak pertama. Tiga raksasa industri musik tetap menunjukkan dominasi yang kuat. Tepat pada saat itu, pembawa acara tiba-tiba berseru. Selanjutnya, silakan sambut Xia Xiao dari Fei Niao Entertainment untuk tampil dan bertanding. Pada saat itu, para netizen meragukan apakah mereka salah dengar. Ternyata Fei Niao Entertainment benar-benar ikut bertanding. Saat ini Xia Xiao sudah naik ke panggung. Wajahnya pucat dan matanya masih memancarkan kesedihan. Yang ditantang adalah Yun Jie dan Tao Le dari Tianmei Entertainment. Matanya penuh dengan kekhawatiran. Mereka juga sudah menasihatinya. Tetapi Xia Xiao mengatakan dia harus mengalahkan Tianmei. Saat itu, lampu di panggung meredup. Musik latar mulai terdengar perlahan. Informasi lagu muncul di layar besar. Dinyanyikan oleh Alaska Bay. Lirik dan musik oleh Xia Xiao. Dinyanyikan oleh Fei Niao. Para netizen langsung heboh. Astaga, ternyata karya Fei Niao. Teman-teman, aku nggak bisa nahan lagi. Bolehkah kita teriakkan slogan itu? Karya Asuka, pilihan terbaik untuk menghindari panas. Xia Xiao berdiri diam di atas panggung. Sebuah air mata menetes di pipinya. Hati para penonton pun tak bisa menahan diri untuk tidak tergerak seketika. Detik berikutnya, Xia Xiao perlahan membuka mulutnya. Suara merdu itu terdengar di telinga semua orang. Ada apa? Suara nyanyian yang jernih bagaikan segenggam air mata, menyentuh hati para netizen. Namun tiba-tiba pecah menjadi percikan air. Hanya 2 baris lirik. Sudah cukup untuk membuat semua orang merasakan cintanya. Komentar di siaran langsung benar-benar meledak. Teman-teman, aku benar-benar menangis. Ini pasti surat yang ditulis Guceng untuk Xia Xiao, kan? Ya Tuhan, tolong, buatlah Guceng bangun. Xia Xiao di atas panggung perlahan menutup matanya. 2 tetes air mata mengalir tanpa disadari. Dia akhirnya tahu betapa dia mencintaiku. Rasa putus asa dan getir dalam suaranya membuatku tak bisa menahan diri untuk mengepalkan tangan. Sebenarnya aku menggunakan lagu ini untuk memberitahu Xia Xiao. Jangan takut, meskipun suatu hari nanti aku tidak ada lagi. Aku akan memohon kepada Tuhan untuk menjaganya. Teluk Alaska yang legendaris. Karena perbedaan kepadatan, air laut menampilkan 2 warna, kuning dan biru. Perasaan ini seperti 2 orang yang saling mencintai. Meski berada sangat dekat, namun tak pernah bisa bersatu. Lagu ini sangat mengharukan, sehingga banyak netizen ikut-ikutan menirunya. Saat ini, di Jiangcheng Feinia Entertainment, Cheng Di sudah berubah menjadi si Cengeng. Air matanya mengalir deras. Yang Lin di sampingnya terus menenangkannya. Yang Lin sedikit mengerutkan kening. Terbenam dalam lamunan, jika orang di sampingku adalah dia, dia pasti tidak akan membiarkan aku terluka. Saat ini di kantor pusat Tianmei Entertainment, sekretaris melaporkan dengan cemas kepada Presiden Liu. Lihat tren di internet. Situasi Xiang Roujing kali ini agak genting. Liu Gao saat ini tampak tenang. Dia melambaikan tangannya sambil berkata, jangan panik. Kita sudah mendapatkan 1 poin. Bahkan jika kita kalah di pertandingan ini, itu hanya akan berakhir imbang. Kita tinggal merebutnya kembali di pertandingan berikutnya. Selama Guceng belum bangun, hanya Xia Xiao saja tidak perlu ditakuti. Lagu ini sudah selesai. Xia Xiao membungkuk dalam-dalam ke arah penonton. Saat lampu menyala, dia sudah tidak ada di atas panggung. Penonton sepertinya sudah tahu kemana dia pergi. Saat ini di dunia lain, aku berjalan sendirian di jalan. Sepertinya aku juga mendengar nyanyian Xia Xiao. Kenangan masa lalu perlahan-lahan kembali. Tiba-tiba sebuah truk melaju dengan cahaya yang menyilaukan. Langsung menabrakku hingga terlempar. Dan akhirnya aku pun berada di dunia ini. Rumah sakit rakyat Jiangcheng. Xia Xiao bergegas kembali dengan penampilan yang kusut. Saat itu, Chen Feng sedang berjaga di samping tempat tidur. Matanya memerah. Sepertinya baru saja menangis. Pagu, cepat bangunlah. Kalau kamu tidak bangun, aku akan memarahimu. Setelah Chen Feng melontarkan serangkaian omelan, aku berusaha sekuat tenaga dan akhirnya membuka mata.
Chen Feng langsung merasa seperti mendapat rejeki nomplok. Dengan penuh semangat berteriak kepada dokter. Dokter, dokter. Gu Cheng terbangun karena aku memarahinya. Xia Xiao membuka mulutnya sedikit. Air mata mulai mengalir dari matanya yang berbentuk almond. Aku mengangkat tubuhku dengan susah payah. Duduk di tempat tidur. Aku tersenyum lebar. Aku sudah kembali. Saat ini di Suara Terkuat Tiongkok. Xia Xiao menjadi kontestan pertama yang berhasil melewati tantangan. Episode pertama, The Voice of China, pun telah berakhir. Namun, tak lama kemudian Tianmei Entertainment segera merespons. Pada episode berikutnya, mereka akan mengirimkan nama besar di dunia rap. Rapper terkenal Will. Will banyak bicara di internet. Dalam hal bernyanyi, mungkin aku kalah darimu. Tapi dalam rap, kamu kalah dariku. Juara umum rap baru Wells. Sangat terkenal di dunia rap. Tapi netizen tidak memaafkannya. Begitu pengumumannya keluar. Seketika itu juga ramai dibicarakan di internet. Tidak mungkin, kan? Kenapa semua orang berani memancing masalah? Bernyanyi itu bukan soal siapa yang suaranya paling keras. Tidak tahu apakah Gu Cheng bisa rap. Aku cukup menantikannya. Setelah aku pulang ke rumah, Xiao Nanan menangis bahagia. Sebenarnya dia sudah tahu sejak lama bahwa aku pingsan. Aku membungkuk dan memeluk Xiao Nanan. Air mata pun tak tertahankan mengalir. Xia Xiao sudah berada di dapur menyiapkan makan malam. Lambat laun, rumah kembali dipenuhi tawa dan keceriaan. Keesokan harinya, aku datang ke Fei Niao Entertainment. Wajah Yang Lin terlihat biasa saja. Namun, senyum di wajahnya tak bisa disembunyikan. Setelah Yang Lin menceritakan situasi perusahaan belakangan ini, aku sedikit mengerutkan kening. Memang sulit menangani penyanyi rap. Yang Lin menghela napas pasrah. Jika bicara soal popularitas, belum sepopuler artis kelas 2. Tapi sekarang dia secara terbuka menantang kami. Jika rap tidak menerima tantangan, dampaknya akan sangat buruk. Setelah berpikir sejenak, tiba-tiba terlintas ide di kepalaku. Untuk memanggil, angin berhembus kencang, hujan di sungai Yi dingin. Waktunya kalian berdua tampil. Nanti ikuti aku ke studio rekaman. Yang Lin mendengarkan dengan wajah bingung. Dia belum tahu tentang Feng Xiao Xiao. Seperti apa kemampuan Yu Yisuihan. Awalnya aku pikir aku yang akan bertanding sendiri. Ternyata sekarang langsung mengirim anggota baru untuk melawan juara bertahan. Terlalu terburu-buru. Saat ini, ada sebuah lagu yang terngiang di benakku. Bagi Will, itu benar-benar pukulan telak. Di kantor, tak ada yang tahu lagu apa yang sebenarnya aku tulis. Hanya tahu angin berhembus kencang dan hujan di sungai Yi yang dingin. Setiap hari bersembunyi di studio rekaman untuk berlatih bernyanyi. Sangat misterius, seolah-olah sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Saat ini di ruang kerja Yang Lin, aku berkata dengan wajah serius. Saat ini, jumlah penyanyi di perusahaan masih terlalu sedikit. Jika ingin bersaing dengan Tianmei Entertainment, kita harus menambah personel. Mulai hari ini, kami secara resmi merekrut penyanyi baru. Beberapa hari ini kamu dan aku akan melakukan wawancara secara langsung. Yang Lin mengangguk setuju. Itulah yang ingin dia lakukan saat ini. Pengumuman perekrutan sudah dipublikasikan. Segera menduduki peringkat teratas di tren pencarian. Para netizen sangat senang. Pertama-tama, saya akhirnya bangun. Kedepannya kita masih bisa mendengarkan lagu-lagu bagus. Yang kedua, Fei Niao Entertainment mulai merekrut penyanyi. Dan kami melanggar aturan. Selama memiliki kemampuan, siapapun bisa ikut. Setelah lolos wawancara, saya sendiri yang menulis lagu untuknya. Berita ini bagi dunia hiburan. Tak diragukan lagi merupakan gempa bumi. Dan juga mengguncang kepentingan banyak pihak. Saat ini, di sebuah kamar kos, Miao Anyun sangat bersemangat saat membaca berita lowongan kerja. Dia memutuskan untuk mengikuti wawancara di Fei Niao Entertainment. Acara lagu baru terakhir. Dia kalah karena tidak memiliki lagu yang bagus. Maka dia kalah dari Xia Xiao. Kemampuannya sebenarnya selalu sangat kuat. Dalam 2 hari terakhir, banyak sekali orang yang melamar. Li Wenjing, resepsionis, sibuk sekali. Tapi yang tidak dia duga adalah, ternyata orang yang datang untuk wawancara saat ini adalah Liu Tianwang. Apakah Pak Gu sedang tidak ada di kantor? Liu Tianwang bertanya dengan sedikit canggung. Li Wenjing dengan panik menjawab, ada. Saya akan segera menghubunginya. Tepat saat Li Wenjing menelepon, penyanyi papan atas Sue Xiaoqian dan Liu Ruoying juga masuk. Sebenarnya, ketiganya adalah tamu undangan khusus saya. Mereka sendiri sudah sangat terkenal. Tapi mereka kekurangan lagu. Lagi pula, saya bisa menulis lagu. Akhirnya, setelah beberapa hari wawancara, susunan penyanyi perusahaan pada dasarnya sudah terbentuk. Raja musik legendaris Liu Tianwang bersaksi di hadapan Liu Ruoying, Sue Xiaoqian dan Xia Xiao. Miao Anyun membentuk 4 raja baru. Di belakang mereka ada 2 jenderal Ham dan Ha. Angin berhembus kencang. Hujan di sungai Yi yang dingin. Selain itu, kami juga merekrut 10 anggota baru yang sedang menjalani pelatihan. Selama beberapa hari ke depan, masing-masing menjalankan tugasnya. Mengenai bergabungnya Sue Xiaoqian dan kawan-kawan ke Flying Bird Entertainment, pekerjaan kerahasiaan perusahaan dilakukan dengan sangat baik. Tak lama lagi, episode kedua, Suara Terkuat Tiongkok, akan segera dimulai. Seluruh internet menantikan kejutan apa yang akan saya bawa. Setelah Tianmei Entertainment dan Wei melontarkan tantangan terakhir kali, Fei Niao Entertainment sama sekali tidak memberikan respons. Para netizen juga merasa aku pasti sedang menyimpan trik andalan. Pukul 8 malam. Di bawah sorotan semua orang, penantang Will akhirnya naik ke atas ring. Begitu dia naik ke atas panggung, ia langsung mengambil mikrofon dan berteriak. Katanya ada seorang Gu Cheng yang jago nulis lagu cinta. Di dunia rap, dia itu nggak ada apa-apanya. Seruannya itu memicu kegemparan di tempat. Musiknya juga sangat mengesankan. Dia benar-benar berhasil membangkitkan semangat penonton. Seiring berjalannya musik, dia melompat-lompat di atas panggung. Sambil memegang mikrofon dan bernyanyi dengan lantang. Aku selalu di sini. Sering belajar dadakan. Mempersiapkan diri di menit-menit terakhir. Aku selalu mempersiapkan diri di menit-menit terakhir. Belajar dadakan.
Lagu ini diajarkan dadakan. Mengandalkan Buddha di saat-saat terakhir. Apapun yang dilakukan selalu mengandalkan Buddha di saat-saat terakhir. Menyisipkan Buddha secara mendadak. Banyak netizen di ruang siaran langsung yang heboh. Ini bisa dibilang rap. Ada juga netizen yang langsung menulis lagu di tempat. Aku selalu buang air besar tanpa membawa tisu. Buang air besar tanpa membawa tisu. Sering buang air besar tanpa membawa tisu. Buang air besar tanpa tisu membuat para netizen tertawa. Saat ini di belakang panggung. Angin berhembus kencang. Hujan turun. Dan air dingin benar-benar gila. Apakah ini bisa disebut rap? Ini kan cuma nyanyi buat diri sendiri. Namun, Will di atas panggung tampak sangat percaya diri. Dia bersenang-senang sendirian. Akhirnya lagu itu selesai. Di tengah antusiasme para netizen, orang-orang dari Fei Niao Entertainment akhirnya muncul. Namun yang muncul justru dua pemuda yang tidak dikenal. Penonton di tempat langsung heboh. Ternyata Fei Niao Entertainment langsung menampilkan pendatang baru. Apakah ini bisa menandingi? Meskipun kemampuan Will payah, tapi dia punya banyak penggemar. Lagi pula, dia punya dukungan modal. Tepat saat semua orang khawatir, Feng Xiao Xiao dan Yi Suihan berdiri berhadapan di atas panggung. Musik sudah mulai dimainkan. Informasi lagu muncul di layar besar. Piao Xiang Beifang menyanyikan, Feng Xiao Xiao. Yi Suihan gagal menulis lirik dan komposisi. Para netizen melihat bahwa lagu itu saya yang menulis. Hati saya langsung merasa lebih tenang. Di atas panggung, Feng Xiao Xiao mulai dinyanyikan pelan-pelan. Melodinya bagus dan enak didengar. Tapi penonton semua curiga. Apakah ini benar-benar rap? Tepat saat itu, musik tiba-tiba menjadi lebih cepat. Yi Suihan mengambil mikrofon dan mulai rap. Perjalanan impian. Aku meninggalkan kampung halaman. Tas ransel yang kubawa di pundak berisi impian masa depan. Aku, sama seperti kalian, juga datang dari jauh. Melakukan pekerjaan biasa, mengembara di luar kota, merindukan kampung halaman. Berapa banyak orang yang berharap hidupnya menjadi sedikit lebih baik, dapat mengubah nasibnya, mengurangi beban orang tua. Setiap kali ada hari raya, rindu pada orang tua tak pernah hilang. Tidak bisa pulang, karena impian sendiri belum terwujud. Mata para penonton tak bisa berhenti berkaca-kaca. Telinga mereka baru saja tercemar. Saat ini mereka seketika mendapat pembaruan. Banyak orang mengangguk pelan. Inilah seharusnya rap yang sesungguhnya. Komentar di ruang siaran langsung pun membanjiri layar. Yi Suihan di atas panggung terlihat sangat tenang. Latihan seminggu ini tidak sia-sia. Pengendalian ritmenya pas sekali. Suara Yi Suihan belum selesai. Suara Feng Xiao Xiao pun langsung menyusul. Keduanya, satu bernyanyi rap dan satu bernyanyi dengan nada tinggi. Sinkronisasi mereka sempurna. Dampak ini mengubah persepsi semua orang tentang rap. Selama periode tahun 2005 sampai tahun 2018, keduanya benar-benar bersemangat. Vokal tinggi diselingi rap yang membara, membuat darah mendidih sekaligus penuh kerinduan. Saat ini komentar-komentar di layar sudah meledak-ledak. Astaga, bulu kudukku merinding. Kedua orang ini pasti datang khusus untuk mempermalukan Will. Karya Flying Bird memang berkualitas. Tidak menyangka rapnya sebagus ini. Aku cuma mau tanya, apakah wajah Will terasa sakit? Lagu ini tidak hanya memiliki kekuatan rap, tetapi juga mengharukan banyak orang. Pekerja yang berjuang di luar sana, dan menimbulkan resonansi yang kuat. Lagu berakhir. Semua orang mengingat kedua penyanyi dari Fei Niao Entertainment. Mereka membawakan lagu, Terbang ke Utara, mengumumkan kembalinya sang raja dari Fei Niao Entertainment. Hasil akhirnya tidak diragukan lagi. Fei Niao Entertainment meraih kemenangan dengan selisih skor yang besar. Pada episode ini, tidak ada lagi yang berani menantang Fei Niao Entertainment. Setelah acara berakhir, semua perusahaan hiburan menyadari betapa menakutkannya aku. Aku tidak hanya jago menulis lagu, tapi juga bisa menguasai semua genre musik. Kalau begini terus, perusahaan lain akan bangkrut. Liu Gao dari Tianmei Entertainment memanfaatkan kesempatan ini, mengorganisir perusahaan-perusahaan tersebut, bersatu dengan seluruh industri musik untuk melawan Flying Bird Entertainment. Strategi mereka sangat sederhana, yaitu melakukan perang habis-habisan melawan Flying Bird Entertainment. Mereka yakin bahwa pada akhirnya aku akan kehabisan ide. Satu babak pertandingan, satu arena bisa menantang maksimal 3 kali. Masih ada 6 episode lagi. Artinya, mereka masih bisa menantang Flying Bird Entertainment sebanyak 18 kali. Yoko tidak percaya saya bisa menulis begitu banyak lagu bagus. Saat ini di perusahaan Flybird Entertainment. Tao Luo berkata dengan wajah bingung, sungguh tidak menyangka. Kak Xiao dan Kak Yun Yun belum naik ke panggung. Mereka sudah menyerah. Tao Lele mengerucutkan bibirnya, dan sedikit kecewa karena dia tidak tahu apa yang aku siapkan. Miao Anyun, lagu Xia Xiao ini pasti akan menjadi hit besar. Melayang ke utara, dengan cepat menduduki puncak tren. Feng Xiao Xiao, dan Yi Suihan, juga dengan cepat menjadi viral. Kedua bersaudara ini bisa dibilang telah resmi debut. Yang Lin memilih 2 orang dari 10 pendatang baru. Memilih 2 gadis untuk membentuk grup, yaitu Wang Xinyi dan Wu Peili. Mereka adalah grup musik folk yang bernama Miao dari pemilik rumah. Saya mendengarkan penampilan mereka sambil memegang tablet. Harus diakui, selera yang Lin sangat bagus. Grup ini pasti akan meledak jika diluncurkan. Aku tersenyum dan berkata kepadanya, musik folk adalah impian setiap orang. Aku akan menuliskan sebuah lagu untuk mereka agar bisa berlatih. Terima kasih atas kerja kerasmu selama ini. Sudut bibir yang Lin terangkat. Serius, sekarang seluruh industri musik bersatu melawan. Sebaiknya kamu segera memikirkan strategi.
Aku sedikit mengerutkan kening. Sambil tersenyum berkata, apa yang perlu dipersiapkan? Hadapi saja apapun yang terjadi. Pagi hari berikutnya, Xia Xiao sedang menyiapkan sarapan di dapur. Aku membawa Xiao dan ke balkon untuk melihat matahari terbit. Benar-benar, memiliki istri cantik dan anak lucu. Hidup ini terasa nyaman apapun yang terjadi. Setelah sarapan dan tiba di kantor, Yang Lin mengadakan rapat darurat. Semua orang datang ke ruang rapat dengan wajah bingung. Yang Lin berkata dengan wajah panik, Ratu Hiburan Tianmei, Mu Baiwei, tiba-tiba kembali ke negara ini. Raja Hiburan Tianzeng, Qihua, juga tiba-tiba muncul. Serta beberapa penyanyi papan atas lainnya. Semua telah menunda pekerjaan mereka. Sepertinya mereka sedang bersiap-siap sepenuhnya untuk suara terkuat Tiongkok. Jadi kita juga harus bersiap-siap. Semua orang langsung terkejut mendengar hal itu. Siwa dan Mu Baiwei adalah dua sosok yang memiliki banyak sekali. Memiliki basis penggemar yang sangat besar. Mereka biasanya tidak akan ikut serta dalam acara kompetisi. Sepertinya kali ini Tianmei dan Zheng Xi benar-benar serius. Aku tersenyum tipis tanpa berkata apa-apa. Di dalam kepalaku ada lagu-lagu dari seluruh dunia. Biarkan mereka menyerang bersama-sama. Saat ini, di internet pun terlihat polarisasi. Penggemar kedua belah pihak saling bersikeras. Fei Miao Entertainment baru saja didirikan. Jumlah penggemarnya masih jauh tertinggal dibandingkan industri musik secara keseluruhan. Segera berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Setelah rapat selesai, saya mengirimkan satu lagu kepada setiap artis, agar mereka berlatih dengan tekun dalam waktu seminggu. Langkah ini langsung membuat semua orang terkejut. Mereka memegang lagu-lagu itu di tangan. Mata mereka yang penuh kegembiraan semakin melebar. Terutama Liu Ruoying, Sue Xiaoqian dan dua orang lainnya. Saat mereka selesai membaca lirik di tangan mereka, otak mereka seolah-olah berdengung. Lagu ini seolah-olah dibuat khusus. Seolah-olah dibuat khusus untuk mereka. Tangan Liu Ruoying yang memegang lembar notasi musik itu gemetar. Matanya sudah berkaca-kaca. Dia sudah terjebak di garis depan selama bertahun-tahun. Hanya kurang satu lagu bagus seperti ini. Semua orang sedang berlatih dengan giat. Tak lama kemudian, seminggu telah berlalu. Episode ketiga The Voice Prancis akhirnya tiba. Tiket untuk episode ini sudah habis terjual. Tiket yang ada di tangan calo bahkan dijual dengan harga selangit. Pukul 8 malam tepat. Suara terkuat Tiongkok resmi dimulai. Saat semua penonton masuk dan duduk, pintu-pintu Stadion Magic City perlahan tertutup. Seluruh arena tenggelam dalam kegelapan pada saat itu. Di antara cahaya bintang di ujung panggung, seorang sosok perlahan berjalan. Secara instan memicu teriakan yang menggema seperti tsunami. Itu adalah Mu Baiwei. Ratu musik Mu Baiwei benar-benar datang. Penonton di ruang siaran langsung pun terkejut. Tak disangka, Tianmei Entertainment langsung mengeluarkan kartu asnya di pertunjukan pertama. Mu Baiwei di atas panggung tampak seperti bidadari yang turun ke bumi. Dia melambaikan tangan kepada penonton di lokasi. Penonton di bawah panggung langsung menjadi heboh. Komentar di ruang siaran langsung sudah ramai sekali. Inilah sang ratu. Pengaruhnya tak terbantahkan. Istri Wei Wei sangat cantik. Aku suka banget. Mu Baiwei naik panggung. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Melihat pengaruh Mu Baiwei. Bahkan aku yang ada di belakang panggung pun tak bisa menahan diri untuk tidak terpana. Dominasi sang ratu memang tak terbantahkan. Meskipun Flying Bird Entertainment belum memiliki ratu musik, tapi aku yakin malam ini, seorang ratu baru akan segera lahir. Jika Kak Ruoying jatuh cinta padaku dalam kompetisi ini. Sambil tersenyum menatap Liu Ruoying. Liu Ruoying terkejut sejenak, lalu mengangguk dengan tatapan tegas. Musik mulai terdengar di atas panggung. Mu Baiwei menyanyikan lagu baru berjudul Kenangan. Lagu ini memang membangkitkan kenangan banyak orang. Saat lagu itu mulai terdengar, aku pun tanpa sadar mengangguk. Kemampuan dan karakter suaranya sungguh tak tertandingi. Setelah Mu Baiwei selesai menyanyikan lagunya, penonton di tempat dan penonton di ruang siaran langsung pun meneteskan air mata. Entah sejak kapan, dunia musik mulai berubah. Bahkan bisa digambarkan sebagai kekacauan yang tak terkendali. Namun hari ini, lagu Kenangan dari Mu Baiwei membuat penonton kembali merasakan suasana musik yang dulu mereka kenal. Telah kembali. Mu Baiwei membungkuk dalam-dalam, lalu perlahan-lahan mundur dari panggung. Sementara Liu Ruoying sudah menunggu di belakang panggung. Setelah Mu Baiwei turun dari panggung, keduanya kebetulan bertemu. Kedua wanita itu saling menatap. Mu Baiwei tampak jelas terkejut melihat Ruoying. Apakah kamu sudah bergabung dengan Flying Bird Entertainment? Liu Ruoying tersenyum dan mengangguk. Ya, kamu tidak berada di dalam negeri sepanjang tahun ini. Mungkin kamu belum tahu. Gu Cheng benar-benar seorang pencipta lagu yang hebat. Mu Baiwei tampak sedikit terkejut. Dia sudah kenal Liu Ruoying selama bertahun-tahun. Ini pertama kalinya dia mendengar dia memuji seseorang seperti itu. Lampu panggung di depan sudah menyala kembali. Liu Ruoying dengan cepat naik ke panggung. Begitu muncul, langsung disambut sorak-sorai penonton. Penonton sama sekali tidak menyangka bahwa orang pertama dari Fei Miao Entertainment ternyata adalah dia. Bukan hanya penonton yang tidak menyangka, bahkan Tianmei Entertainment pun tidak menyangka. Liu Ruoying adalah penyanyi yang dulu setara dengan Mu Baiwei. Sejak awal karir mereka, selalu dibandingkan. Seberapa hebat Liu Ruoying? Tidak ada yang lebih tahu daripada Liu Gao. Dulu, demi membuat Mu Baiwei lebih unggul darinya, Tianmei Entertainment menghabiskan banyak uang. Liu Gao tak bisa menahan diri untuk tidak melontarkan ejekan. Dia yang tadi merasa pasti menang, sekarang juga mulai merasa cemas. Di atas panggung, Liu Ruoying tetap tenang dan santai. Saat ini, kolom komentar siaran langsung kembali ramai. Ternyata itu Liu Ruoying, teman-teman. Era itu benar-benar kembali. Ini benar-benar pertarungan para dewa. Liu Ruoying ternyata bergabung dengan Fei Miao Entertainment. Pertandingan selanjutnya semakin seru. Saat itu musik mulai terdengar. Penonton di tempat perlahan-lahan menjadi hening. Informasi lagu muncul di layar besar. Kemudian ditayangkan proses penulisan lirik dan komposisi lagu oleh Liu Ruoying. Diiringi alunan musik, Liu Ruoying menarik napas dalam-dalam, mengambil mikrofon dan mulai bernyanyi.
Mendengar bagian ini, penonton terpesona. Padahal lagu itu berjudul, Kemudian. Tapi setiap baris liriknya justru tentang masa lalu. Semua orang teringat akan masa muda yang indah. Banyak penonton di tempat itu tak bisa menahan diri lagi. Mereka berdiri dari tempat duduk mereka, menahan air mata sambil memandang Liu Ruoying di atas panggung. Suara Liu Ruoying hangat dan menenangkan. Saat ini dia sudah benar-benar tenggelam dalam lagu. Seiring lagu berlanjut, dia terus bernyanyi dengan penuh perasaan di atas panggung. Bagian ref, Rene Liu hanya menyanyikannya sekali. Penonton di tempat langsung menghafalnya. Saat bagian kedua, mereka semua tanpa sadar ikut bernyanyi. Bahkan para penonton di ruang siaran langsung pun ikut bersenandung. Melihat pemandangan ini, semua peserta merasa sangat terharu. Kemeriahan seperti ini adalah pemandangan yang diimpikan oleh setiap penyanyi. Lagu berakhir. Liu Ruoying berhasil memenangkan kategori pertama dengan selisih tipis. Teks komentar langsung membanjiri layar dengan 7 karakter. Tenang. Ratu musik Liu Ruoying. Dengan ini, Fei Niao Entertainment melahirkan ratu musik pertamanya. Liu Ruoying menangis bahagia setelah turun panggung. Ini adalah impian seumur hidupnya. Di ruang rapat Tianmei Entertainment, suasana saat ini sudah membeku. Liu Gao menatap layar dengan tatapan kosong. Dia sama sekali tidak menyangka Mu Baiwei akan mengatakan hal itu. Perusahaan hiburan lain di industri ini pun terkejut. Fei Niao Entertainment yang baru berdiri kurang dari 2 bulan, ternyata memiliki kekuatan yang begitu besar. Aliansi industri musik pun ikut melancarkan serangan. Shenghi Entertainment mengirimkan penyanyi kelas 3, Jia. Tantangannya adalah menghabiskan semua lagu Gucheng. Di atas panggung, Jia tampak seperti kehilangan jiwanya. Suara sumbang dan nada yang melenceng adalah kelemahannya. Para netizen pun terkejut melihatnya. Apakah ini sudah menyerah begitu saja? Alisnya sedikit berkerut. Tidak menyangka perusahaan hiburan itu bisa begitu tidak tahu malu. Ini kan sama saja menghancurkan masa depan orang. Lagu selesai. Di tengah hujatan dan cemoohan yang berisik, Jia turun dari panggung dengan wajah tanpa ekspresi. Fei Niao Entertainment menurunkan Miao Anyi sebagai wakilnya. Miao Anyi menatap Jia dan menghela napas. Seolah-olah dia melihat dirinya di masa lalu dalam dirinya. Di tengah harapan semua orang, Miao Anyi berjalan perlahan ke atas panggung. Hal itu juga memicu sorakan dari penonton. Inilah Asuka Entertainment. Setiap kali selalu menghadirkan kejutan yang berbeda bagi mereka. Musik sudah mulai mengalun di atas panggung. Informasi lagu muncul di layar besar. Mulai menyanyikan. Lirik dan musik oleh Miao Anyi. Aransemen oleh Gu Chao. Jia mendengar intro ini. Dia tahu itu lagu yang bagus. 2 tetes air mata perlahan mengalir dari matanya. Karir hiburannya bisa dibilang hancur total. Penonton di tempat itu mengayunkan tongkat bercahaya. Semua menantikan lagu baru Miao Anyi. Seiring dengan berjalannya intro, suara nyanyian Miao Anyi perlahan terdengar. Suaranya membawa kesedihan yang samar. Namun, penonton sangat menikmatinya. Inilah yang disebut bernyanyi dengan benar. Tadi, apa sih yang dinyanyikan Jia? Seiring dengan meningkatnya emosi, Miao Anyun di atas panggung masih bernyanyi dengan penuh perasaan. Lagu ini menggambarkan perasaan Miao Anyun sendiri, dan membuat banyak netizen perlahan mulai memahami arti pengorbanan. Lagu yang saya tulis tidak hanya memiliki melodi yang indah, tetapi liriknya juga seringkali sangat bermakna. Namun saat ini terdengar lagi, lagu dari Fei Niao. Lagu penutup, Biju Musim Panas, berakhir. Miao Anyun berhasil dengan mudah. Saat ini di kantor Senhua Entertainment, sekretaris dengan panik melaporkan situasi kepada Tianxin. Tuan Tian mengalami masalah. Jia melapor ke polisi bahwa perusahaan memaksanya melakukan praktik tidak etis. Dia sekarang sudah dibawa pergi oleh polisi. Wajah Tianxin langsung pucat setelah mendengarnya. Bagaimana Jia bisa buru-buru? Apakah dia tidak peduli dengan reputasinya? Sweetie Chi merenung sejenak. Ada kilatan ketegasan di matanya. Sekarang hanya bisa mengandalkan asuransi mobil. Hal-hal seperti aturan tak tertulis juga mudah ditangani. Memecat orang-orang yang berpengaruh. Lalu bayar mereka agar diam. Hanya saja reputasi perusahaan mungkin akan tercoreng. Sepertinya kita harus tenang sejenak. Saat ini, pertandingan ketiga di ring sudah dimulai. Peserta yang menantang adalah penyanyi papan atas dari sebuah perusahaan hiburan menengah. Penyanyi andalan dari sebuah perusahaan hiburan menengah. Dia membawakan sebuah lagu orisinal.
Penyanyi itu menyanyikannya dengan cukup baik, tapi lagunya biasa saja. Setelah lagu selesai, dia membungkuk untuk mengucapkan terima kasih lalu langsung meninggalkan panggung. Sebenarnya dia juga sadar bahwa dirinya hanyalah umpan. Dari pihak Fei Niao Entertainment, yang turun ke arena adalah Xia Xiao. Dia kembali membawakan lagu orisinal barunya. Bolehkah aku memelukmu? Xia Xiao kini sudah menjadi bintang papan atas. Basis penggemarnya sangat besar. Ditambah lagi, kualitas lagu yang aku tulis memang sudah tinggi. Jadi, dengan mudah aku berhasil. Dengan ini, episode ketiga, Suara Terkuat Tiongkok, telah berakhir. Banyak lagu dengan cepat masuk ke daftar trending. Saat para netizen asyik mendengarkan lagu-lagu baru, berita tentang praktik tidak etis Jia tiba-tiba menduduki puncak tren. Peristiwa ini mengungkap tabir yang selama ini menutupi dunia hiburan, dan menyeret banyak bintang hiburan. Banyak di antaranya berasal dari perusahaan hiburan lain. Banyak netizen menyadari bahwa selebriti yang pernah mereka sukai, ternyata begitu bejat di balik layar. Seketika itu juga seluruh internet heboh. Melalui promosi The Voice of China, bisnis Fei Niao Entertainment semakin berkembang. Perusahaan pun perlahan-lahan mulai berjalan lancar, bahkan mulai menghasilkan keuntungan. Namun, guru TK menelepon, mengatakan bahwa Nanan akhir-akhir ini agak pendiam. Apakah orang tua kurang meluangkan waktu untuk menemani anak? Mendengar hal itu, saya merasa sangat bersalah. Jadi, kalau ada waktu, aku pulang untuk menemani Xiao Nanan. Saya juga sering membawanya ke taman bermain. Beberapa pertandingan berikutnya, perusahaan hiburan lain mulai bergantian menantang. Tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Penyanyi dari Fei Niao Entertainment berhasil melewati tantangan. Satu persatu mulai dikenal luas. Kucing tuan rumah menjadi terkenal mendadak berkat lagu Awan Menjadi Hujan. Membuka babak baru bagi musik folk. Sue Xiaoqian menjadi viral di seluruh internet berkat lagu Aktor. Dia sendiri juga memiliki bakat dalam acara variety. Setelah itu, dia ikut serta dalam rekaman berbagai acara variety. Popularitasnya sangat tinggi. Liu Tianwang juga naik ke panggung dan menyanyikan sebuah lagu dalam bahasa Kanton. Diam-diam terpesona. Dalam sekejap, ia mendapatkan banyak penggemar. Kembali ke puncak industri musik, Cheng Di melalui lagu Senyum Pelangi menjadi raja lagu-lagu romantis. Membuka era lagu-lagu manis miliknya sendiri. Aliansi musik perlahan-lahan hancur akibat kegagalan demi kegagalan. Mereka menyadari bahwa inspirasi saya sepertinya tak ada habisnya. Selalu mampu menulis lagu-lagu berkualitas tinggi. Jadi, perlahan-lahan, banyak perusahaan hiburan yang keluar dari aliansi musik, dan beralih mencari kerjasama dengan Tsubasa Entertainment. Tianmei Entertainment pun semakin terpuruk dan akhirnya bangkrut. Tepat saat Shenhua Entertainment bersyukur karena situs resminya masih aktif di bidang perfilman. Animasi Flying Bird, One Man Below, akhirnya dirilis. Anime ini telah memecahkan belenggu anime tradisional, menjadi kebanggaan sejati anime Tiongkok. Chen Feng juga meraih banyak penghargaan berkat anime ini. Dia bertekad untuk membuat sebuah film animasi, untuk menyebarkan semangat dan budaya Tiongkok. Judulnya adalah Neza. Begitu mendengarnya, saya langsung terkejut. Apakah orang ini akan melakukan hal sebesar ini? Mungkinkah di dunia ini? Nata sudah dia panggil keluar, kan? Segera, acara musik terkuat di Tiongkok, Shenhua Yue, menyambut episode terakhirnya. Lepe mengeluarkan kartu as terakhir mereka, sang raja musik Qihua. Qihua naik ke panggung dan menyanyikan salah satu lagu andalannya, yang membangkitkan kenangan bagi banyak netizen. Dalam sekejap, ia mendapat banyak pujian dari netizen. Dan, penyanyi terakhir yang dikirim oleh Fei Niao Entertainment adalah saya sendiri. Saat saya naik ke atas panggung, Shenhua Entertainment tahu bahwa mereka sudah kalah. Meskipun aku bukan artis papan atas maupun superstar, tapi popularitasku tak diragukan lagi adalah yang tertinggi di seluruh industri musik saat ini. Saat ini musik mulai mengalun di atas panggung. Informasi lagu muncul di layar besar. 10 tahun, lagu yang ditulis dan digarap oleh Gu Cheng. Penonton di tempat perlahan-lahan menjadi tenang. Saya tidak datang ke sini untuk berkompetisi. Sebaliknya, ini seperti pertunjukan perpisahan. Seiring dengan berjalannya intro, suara nyanyianku perlahan terdengar. Hanya 4 baris lirik. Penonton di tempat langsung terbawa oleh lagu tersebut. Suara nyanyianku sederhana dan murni. Seperti lagu pertama yang aku rilis di internet. Seumur hidupku bersamamu. Membuat orang yang mendengarnya tak bisa menahan diri untuk terhanyut di dalamnya. Ketulusan adalah senjata pamungkas. Hanya musik yang dibuat dengan sepenuh hati yang akan mendapat respon. Saat ini, penampilan saya di atas panggung masih berlanjut. Lagu berakhir. Tepuk tangan yang menggelegar bergema dari penonton. Namun, suaranya seolah-olah akan mengguncang seluruh ruangan. Banyak penonton sudah berlinang air mata. Seluruh ruangan meneriakkan namaku.
Suara terkuat Tiongkok ada dalam lagu, 10 tahun. Sudah berakhir sepenuhnya. Dan tatanan industri musik Tiongkok pun benar-benar hancur. 3 raksasa yang dulu ada kini tak ada lagi. Perusahaan hiburan China Amerika bangkrut total. Shenghua Entertainment sepenuhnya meninggalkan industri musik, beralih sepenuhnya ke industri film dan televisi. Karena kerjasama yang erat antara Hai Entertainment dan Feinyao Entertainment. Untuk memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemuda dalam mewujudkan impian musik mereka, kami bersama-sama menciptakan sebuah acara pencarian bakat, yang diberi nama The Voice of China. Saya membawa Xia untuk benar-benar mundur dari dunia hiburan. Kami kembali ke kehidupan keluarga. Gu Xiaonan memulai perjalanan keliling dunia hanya untuk kami berdua. Lagi pula, kita datang ke sini bukan untuk bekerja. Menikmati hiduplah yang terpenting.